2551. Nafas Luming membubung ke langit, seperti tombak, menembus langit dan bumi. Pecahkan untukku. Minuman Luming, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan ungu dan emas cerah, dan ingin mematahkan belenggu dan menjadi kaisar surga. Namun, ketika Luming terengah-engah, dia tiba-tiba muncul cahaya warna-warni ke segala arah, dalam jarak 1 juta mil. Xiaoguang menutupi Luming, membentuk tekanan yang menakutkan, menekan Luming dan menahan Luming. Ini adalah kekuatan jalan surga, untuk mencegah Luming menerobos. Cara dominasi terlalu menakutkan. Seharusnya tidak muncul di surga dan dewa jahat, karena begitu memasuki alam surga, ia akan mampu mendominasi langit dan bumi, bahkan jalan surga. Ini tidak diperbolehkan oleh surga. Itu harus dihentikan. Tekanan mengerikan terus menekan Luming, bahkan membentuk rantai tak terlihat di sekitar Luming. Rusak, rusak. Luming minum, keluar, dan berjuang. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Di tubuh Luming, rantai tak terlihat itu terus-menerus putus. Namun, setelah keruntuhan, ada lebih banyak rantai yang muncul. Bersenandung. Otot muskuloskeletal Luming bergetar sangat cepat, dengan frekuensi getaran lebih dari 50 miliar kali per detik. Getaran dahsyat seperti itu menghasilkan kekuatan yang mengerikan, memutus rantai tak terlihat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tangan Luming, dengan kekuatan dominasi, memadatkan senjata panjang. Bersenandung. Tombak itu bergetar dan menyapu ke segala arah. Luming ingin mematahkan belenggu surga. Wah, wah. Wah! Serangkaian tombak, naik dari langit, vertikal dan horizontal ke segala arah. Dari kejauhan, kamu hanya dapat melihat tombak yang tak terhitung jumlahnya, menembus langit dan bumi melalui sebuah lubang. Mulai menerobos. Dalam kehampaan gelap yang jauh, Zulong merasakannya untuk pertama kali dan menunjukkan kegembiraannya. Pada saat yang sama, nenek moyang alien, juga merasakan, sedikit muram. Jalan dominasi tidak mudah diterobos di surga. Jalan surga tidak akan mengizinkannya. Nenek moyang alien acuh tak acuh. Apakah itu? Zulong menjawab, dan pada saat yang sama, cakar naga keluar, dan leluhur alien Sein bergerak. Tombak Long Huang Feng dan Luming semakin kuat dan kuat. Dia menggunakan formula perang. Kekuatan setiap gerakan telah ditingkatkan dan diperkuat. Setiap gerakan, kekuatannya sangat menakutkan, dan terus-menerus menghempaskan kekuatan jalan surga. Tidak cukup, tidak cukup. Kita harus memicu kekuatan tempur ganda. Hati Luming berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menembus belenggu surga. Dengan cara ini, dia tidak bisa benar-benar menerobos. Luming terus-menerus menerobos untuk memicu kekuatan tempur ganda. Luming sekarang memiliki peluang 10% untuk memicu kekuatan tempur ganda. Setelah memicunya selama 8 atau 9 kali. Tiba-tiba, Luming merasakan perasaan perang yang tak terbatas, yang berubah menjadi kekuatan dan sangat meningkatkan kekuatan Luming. Kode kata perang, pemicu sukses, kekuatan tempur ganda, meledak. Bersenandung. Tombak di tangan Luming menyapu ke segala arah, dan kekuatan jalan surga terus runtuh. Sua, sua. Kemudian, tombak Luming bergetar, dan tombak tak berujung meledak dari langit, menembus kehampaan, dan menembus kekuatan surga satu persatu. Ledakan. Nafas Luming semakin kuat dan kuat. Bagaimana mungkin? Dalam kehampaan yang gelap, mata leluhur alien melebar dan wajahnya luar biasa. Luming mematahkan belenggu surga. Hahaha. Zulong tertawa liar. Bunuh hati, cepat selesaikan kedua gadis itu. Bunuh Luming, situasinya tidak benar. Leluhur asing, cepat bunuh hati leluhur suci. Saat ini, membunuh hati orang bijak, masih dengan Xian Yanxing, dua orang Xian Yanjun, perang tidak dapat dipisahkan. Saat mendengar suara leluhur asing, warna kejam muncul di mata leluhur pembunuh. Dua wanita, berani hentikan aku, mati untukku, mati. Membunuh hati leluhur suci meraung, dia tiba-tiba meledak dari teror, cahaya darah tak berujung menyebar, terbakar. Kekuatan yang membakar. Zulong ketakutan dan marah. Cedera Sixin Shengzu belum pulih ke puncak, karena kurangnya waktu, beri dia waktu ratusan tahun, ribuan tahun, mungkin. Oleh karena itu, kekuatan orang bijak pembunuh jiwa baru saja mencapai alam dewa bela diri. Tapi sekarang, terlepas dari konsekuensinya, Sixin Shengzu membakar kekuatan sucinya. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan naik ke puncak dalam waktu singkat. Nenek moyang suci yang membunuh hati membakar kekuatan sucinya. Kekuatan bertarungnya melonjak. Dia memotong dua pedang berturut-turut. Kekuatannya luar biasa. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mengubah wajah mereka. Di depan mereka, mereka sangat defensif. Namun, pertahanan mereka tidak dapat menahan serangan dari pembunuh bijak. Mereka dikalahkan secara langsung. Tubuh mereka bergetar hebat dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Tubuh halus mereka bergetar dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Dua bau, kamu ingin menghentikanku dan mati. Sixin Shengzu hanya menyingkirkan iblis, cahaya darah mengembun menjadi pedang, dan membunuh Xian Yanxing dan Xian Yanjun.
Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencoba yang terbaik untuk membela diri, bukan untuk pelayanan yang berjasa, tapi bukan untuk kesalahan. Namun, Seng Zhu, yang pulih ke puncaknya, memang sangat kuat dan tidak kalah dengan Zulong dan leluhur lainnya. Xian Yanxing dan Xian Yanjun, bagaimanapun, hanyalah setengah dewa. Mereka sulit bersaing dengan hati yang membunuh leluhur di puncaknya. Setelah beberapa langkah, mereka dikalahkan lagi. Orang-orang di sisi langit ini sedang tenggelam. Jika terus seperti ini, situasinya tidak baik. Dia membakar kekuatan sihirnya dan tidak bisa bertahan lama. Selama kita memblokirnya untuk jangka waktu tertentu, kita memiliki kesempatan untuk menang. Xian Yanxing, apakah kamu ingat cahaya gelap? Xian Yanjun, bicaralah dengan Xian Yanxing. Ingat. Xian Yanxing mengangguk. Ya, mari kita gunakan cahaya gelap untuk mengatur sangkar cahaya gelap dan menghentikannya untuk jangka waktu tertentu. Kata Xian Yanjun. Xian Yanxing mengangguk, dan mereka hampir bergerak bersamaan. Alih-alih mundur, mereka bergegas ke jantung membunuh leluhur. Saat mereka meledak, mereka dipenuhi dengan cahaya terang. Yang berbeda adalah tubuh Xian Yanxing penuh dengan cahaya gelap. Tubuhnya seperti berubah menjadi lubang hitam. Sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat sosoknya. Tapi Xian Yanjun adalah cahaya putih tak berujung, indah tak tertandingi, lebih menyilaukan dari matahari di langit, menusuk banyak orang tidak bisa membuka mata. Cahaya gelap. Dua suara jernih, pada saat yang sama terdengar. Tiba-tiba, cahaya hitam dan cahaya putih tak berujung, menuju hati leluhur pembunuh diselimuti. Ini adalah kecepatan cahaya, kecepatannya luar biasa, segera akan membunuh hati leluhur suci, yang diselimuti di dalamnya. Kemudian, cahaya hitam, dan cahaya putih, seperti benang sutra, dipilin menjadi satu membentuk sangkar. Ini adalah sangkar cahaya gelap, rahasia mengerikan, yang hanya bisa diatur oleh Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Pecahkan untukku. Cahaya pedang berdarah memotong kekosongan dan memotong sangkar cahaya suci yang gelap. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, tetapi pedang pembunuh leluhur suci tidak mematahkan sangkar cahaya gelap, tetapi membiarkan sangkar cahaya gelap bergetar hebat. Subscribe Penatua. Pedang itu tidak pecah, dan leluhur suci sangat marah dan kekuatan sucinya terbakar dengan liar. Meskipun, kekuatan pembakaran seperti itu, kerugiannya, sangat besar, akan meninggalkan gejala sisa yang mengerikan, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya sekarang. Selama kamu bisa meratakan surga, membuka langit dengan sukses, dan para dewa di luar surga pasti akan memberi kamu harta. Apa luka dan gejala sisanya? Dia memegang pedang berdarah dan memotong dengan liar ke dalam sangkar cahaya gelap. Ledakan, ledakan. Sangkar cahaya suci yang gelap bergetar hebat. Setiap kali pedang pembunuhan leluhur suci dipotong, tubuh halus Xian Yanxing dan Xian Yanjun akan bergetar, dan wajah mereka pucat. Jelas bahwa serangan membunuh leluhur suci juga menyebabkan beban besar bagi mereka. Tapi mereka mengertakkan gigi. Sekarang, tergantung siapa yang bisa bertahan, siapa siapa pemenangnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Membunuh jantung pengeboman gila leluhur suci, dalam sekejap, bisa menghasilkan ratusan pedang. Kedua belah pihak bertarung, dalam jalan buntu. Saat ini, Luming berkembang dengan lancar. Dia memicu kekuatan tempur ganda, kekuatan tempur melonjak, dan terus-menerus membombardir kekuatan jalan surgawi, mematahkan belenggu surga. Akhirnya, tombak itu berputar, menyapu langit, dan menghempaskan kekuatan surga. Ledakan. Pada saat ini, nafas Luming benar-benar meledak dan naik ke atas. Rusak. Luming meraung dan rambutnya beterbangan, lalu raungan pecah di tubuhnya. Lapisan kemacetan dihancurkan olehnya dan dihancurkan olehnya. Ranahnya telah ditingkatkan ke ranah baru. Itulah kerajaan surga. Pada saat ini, Luming tampaknya mengendalikan segalanya. Seluruh surga berada di bawah kendalinya. Pertempuran medan perang Buitsu dan pertempuran dua medan perang Jiecheng juga dipengaruhi olehnya. Pertempuran yang menentukan, pecah. Mata Luming dingin. Sebelum itu, dia berlatih dengan sepenuh hati dan fokus pada ranah. Tanpa diduga, pertempuran yang menentukan pecah. Xiao Qing, Qiu Yue, Xiang. Luming merasakan Xian Yanxing dan Lu Xiang dan menemukan bahwa mereka baik-baik saja. Luming meletakkan hatinya. Kemudian, Luming melambaikan tangannya, dan batu dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Meskipun ranah Luming telah menembus, kekuatannya tidak mengikutinya. Dia harus menyerap banyak energi dan mengubahnya menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Sentuh itu. Batu dewa yang tak terhitung jumlahnya, pecah berkeping-keping. Sekarang, Luming tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Yang dia inginkan adalah menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin dan berpartisipasi dalam perang. Huhuhuhu. Penyerapan gila Luming dan udara tak berujung ditelan ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Dunia kecil Luming, ekspansi gila. Tidak cukup, jauh dari cukup, percepat, percepat. Luming meraung dan akhirnya mengeluarkan semua batu suci di tubuhnya. Tumpukan batu suci pecah dan ditelan oleh Luming.
Sungguh menakjubkan betapa banyak energi yang dibutuhkan Luming untuk menembus surga. Yang utama adalah sebagian dari kekuatan itu akan diubah menjadi kekuatan dominasi, yang paling banyak menghabiskan energi. Sebelum Luming, masih ada lebih dari 10.000 batu kacau yang tersisa. Namun, ada lebih dari 10.000 batu kacau yang tersisa. Untuk Luming, itu terlalu banyak untuk digunakan. Oleh karena itu, Luming telah memberikan Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan menggelembungkannya. Sekarang, Luming benar-benar berlatih dengan batu dewa. Untungnya, dia mendapat banyak batu dewa di dunia akhirat. Waktu, masa lalu, napas Luming, semakin kuat, semakin menakjubkan, tentu saja melahap batu dewa, juga semakin banyak. Dan situasi pertempuran di dua kota perbatasan juga telah memasuki cuaca panas. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencoba yang terbaik untuk menghentikan Saxin Zhengzhu, tetapi mereka sangat pucat dengan darah yang keluar dari mulut mereka. Bunuh hati, sudah terlambat, tindakan cepat dan keputusan cepat. Nenek moyang bangsa lain dengan cemas menghotbahkan pesan kepada Zhengzhu. Dia menemukan bahwa Luming akan membuat terobosan. Bajingan terkutuk, aku akan membiarkanmu tidak pernah melebihi hidupmu. Tiup, ledakan untukku. Sasin Zhengzhu mengaum dengan liar, dan kemudian mengeluarkan manik berwarna darah itu. Di tubuhnya, cahaya darah yang tak berujung, tidak masuk ke dalam manik itu. Bersenandung. Manik-manik berwarna darah bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya darah yang terang. Tidak baik. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mengubah wajah mereka secara bersamaan. Ledakan. Kemudian, manik berdarah itu meledak. Ini adalah artefak yang melampaui senjata surgawi. Saat meledak, kekuatannya luar biasa dan kekuatan kehancuran tanpa akhir menyapu ke segala arah, berdampak pada sangkar cahaya gelap. Dalam sekejap, sangkar cahaya gelap meledak, dan tubuh Xian Yanxing dan Xian Yanjun tersapu oleh kekuatan ini, dan mereka terlempar ke belakang, meludahkan darah dan menderita kerusakan berat. Mati. Mata leluhur bijak yang membunuh hati berwarna merah karena darah. Mereka membawa pikiran membunuh tanpa akhir. Mereka membunuh Xian Yanxing. Sua. Telapak tangannya yang mengerikan dan kering mencengkeram Xian Yanxing. Xian Yanxing terluka parah sekarang. Dia tidak bisa menghindari langkah ini. Jika dia dipukul, dia akan mati. Pada saat kritis ini, ruang di depan tubuh Xian Yanxing tiba-tiba terbelah, dan sebuah senjata panjang terbang keluar dan menusuk telapak tangan Sixin Zhengzhu. Bang! Tombak itu menusuk telapak tangan Sasin Zhengzhu, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tombak ditembak dan terbang keluar. Namun, sosok Sasin Zhengzhu juga mundur. Kamu dapat melihat ada lubang di telapak tangannya, dan darah di dalamnya terus mengalir. Matanya, sedikit terkejut. Kamu tahu, dia sekarang dalam kondisi membakar Divine Power, dan kekuatan tempurnya telah pulih ke puncaknya. Namun, tembakan barusan menusuk telapak tangannya. Mata merah darahnya, menatap ke depan. Di depannya, kekosongan terbelah. Seorang pemuda jangkung dan ramping berjubah hitam meletakkan tangannya di belakang Xian Yanxing, meraih pinggang ramping Xian Yanxing dan memeluknya. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming. Dia sepenuhnya memurnikan 90% dari batu suci di tubuhnya, dan akhirnya menstabilkan kultivasinya di alam Kaisar Surga. Pada saat ini, Saxin Zhengzhu meledakkan artefaknya dan menghancurkan sangkar cahaya suci gelap Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Dia tidak ragu untuk datang. Dengan kultivasinya saat ini, dia tiba di Lian Jiecheng dari Long Huang Feng dalam sekejap. Xiao Qing, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya. Lu Ming, akhirnya kamu di sini. Xian Yanxing tersenyum. Xiao Qing, ambil buah kehidupan ini. Di tangan Lu Ming, ada buah kehidupan yang diambil oleh Xian Yanxing. Xian Yanxing mengambilnya dan menelannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah. Buah kehidupan, kamu masih memiliki. Melihat Lu Ming mengeluarkan buah kehidupan, matanya menunjukkan keserakahan. Apakah kamu menginginkannya? Aku punya banyak di sini. Lu Ming menatap Sasin Zhengzhu dan melambaikan tangannya. 9 buah kehidupan muncul di tangannya. Kemudian seseorang terbang keluar dan terbang ke Xian Yanjun. Xian Yanjun tidak sopan. Dia mengambil buah kehidupan dan menelannya dalam satu tegukan. Lukanya pulih dengan cepat. Begitu banyak buah kehidupan. Ayah baptis itu terkejut. Subscribe Penatua. Lu Ming mengeluarkan 9 buah kehidupan dalam satu nafas, dan yang diberikan kepada Xian Yanxing adalah 10. Bukan hanya patah hati, tapi juga nenek moyang alien. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada 18 buah kehidupan di pohon buah kehidupan. Mereka mendapat 11 buah, dan hanya 7 buah yang didapat di sisi surga. Lu Ming, di mana begitu banyak buah kehidupan? Petualangan, Lu Ming, bocah ini, pasti punya petualangan. Nenek moyang alien meraung dan iri. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan mengapa Titan, Lomikon, Iblis Jiuming, dan lainnya membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka dan menerobos para dewa. Mengapa luka Kaisar Zun dan yang lainnya pulih ke puncak? Itu harus menjadi buah kehidupan. Pikirkan di sini, gas leluhur alien untuk memuntahkan darah.
Untungnya, dia memiliki 11 buah kehidupan, yang hanya cukup untuk dia dan Sixin Sengzu miliknya. Ketika dia berpikir bahwa Luming telah memperoleh banyak buah kehidupan dan sangat meningkatkan kekuatan surga, dia sangat tertekan. Ketika dia melihat begitu banyak buah kehidupan, dia terkejut, dan kemudian dia sangat rakus. Lukanya belum sembuh. Selain itu, dia membakar kekuatan sihirnya, dan kerusakannya serius. Jika dia bisa mendapatkan begitu banyak buah kehidupan, lukanya akan segera pulih. Beri aku buah kehidupan. Teriak ayah baptis. Ini kamu, ambil sendiri. Luming menyingkirkan buah kehidupan, memegang tombak, nafas semakin tinggi. Luming, aku tidak menelanmu. Sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Sasin Sengzu meraung dan berubah menjadi cahaya berdarah dan membunuh Luming. Ledakan. Tubuh Luming menerbangkan cahaya ungu dan emas cerah, kekuatan dunia dan kekuatan dominasi di tubuhnya, operasi gila, dan kemudian, tembakan keluar. Tombak padang gurun besar berubah menjadi tombak dan menusuk leluhur suci. Bang! Mereka menghadapi gerakan, membentuk gelombang kejut yang mengerikan, bergegas ke segala arah, kehampaan, benar-benar meledak. Darah pecah berkeping-keping, dan tubuh Sixin Sengzu mundur, dan tombak Luming juga diambil kembali. Apa? Dalam pertempuran pertama, Luming memblokir serangan Kaisar Pembunuh. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Apakah Luming adalah dewa? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, tidak peduli surga, semua orang dari keluarga dewa jahat sangat terkejut dan terkejut. Luming bisa bertarung dengan dewa bela diri. Ini mengejutkan. Perbedaannya adalah setelah sok dari klan dewa jahat, ada ketakutan yang tak ada habisnya. Setelah kejutan di sisi surga, ada ekstasi yang tak ada habisnya. Hahaha, Moke, kali ini, keluarga dewa jahatmu yang harus dihancurkan. Zulong tertawa dan sangat senang. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sulit untuk menerima nenek moyang yang aneh. Pada akhirnya, dia berusaha keras selama bertahun-tahun, tetapi sulit baginya untuk menanggung hasilnya. Tidak baik bagi Luming untuk melawan Kaisar. Karena ada Xian Yanxing dan Xian Yanjun di surga. Membunuh hati, hanya itukah yang kamu miliki? Kamulah yang hancur hari ini. Luming mengayunkan senjata panjang, melangkah keluar, tubuh seperti pita, membunuh untuk membunuh jantung Sengzu. Sajak pedang laut darah. Leluhur suci meraung. Di belakangnya, lautan darah muncul. Cahaya pedang berwarna darah tak berujung terbang keluar dari lautan darah dan memotong Luming. Menguasai. Luming mengerahkan kekuatannya untuk mendominasi dunia. Kekuatan dominasi bekerja pada cahaya pedang berdarah, dan arah cahaya pedang berdarah itu segera berubah sedikit. Itu tidak menusuk Luming sama sekali, tetapi semuanya terbang di sisi Luming. Dalam sekejap, Luming mendekati Sasin Sengzu dan menyapu dengan tombak. Tombak itu panjangnya jutaan mil, yang langsung menyapu lautan darah. Lautan darah runtuh, membunuh leluhur suci hati untuk segera mundur. Wah, wah. Tombak dari padang gurun yang besar menembus dan menghancurkan kehampaan. Luming dan leluhur pembunuhnya membunuh kehampaan yang gelap. Sekarang, Luming telah menembus ranah Kaisar Surga, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dikombinasikan dengan semua aspek, Luming dapat sepenuhnya dibandingkan dengan Dewa Perang, yang tidak kalah dengan naga leluhur, puncak leluhur alien. Ini masih terjadi ketika Luming tidak memicu kekuatan tempur ganda. Ledakan, ledakan. Luming dan Sixin Sengzu terbunuh dalam kehampaan yang gelap. Dalam kehampaan yang gelap, mereka bertabrakan beberapa gerakan secara berurutan, dan kehampaan yang gelap terus bergulir. Setelah Luming menerobos Kaisar Surga, kekuatan tempur ganda dari formula perang telah berakhir, jadi Luming hanya dalam keadaan normal, bukan keadaan kekuatan tempur ganda. Luming akan mendominasi jalan, lari ke ekstrim, tubuhnya, kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Kekuatan dominasi Luming di tubuhnya telah menempati lebih dari setengah bili, yang juga merupakan kunci kemampuan Luming untuk melawan Wu Shen. Di masa depan, dengan peningkatan kultivasi Luming, kekuatan dominasi akan menjadi semakin. Luming memperkirakan bahwa ketika dia mencapai puncak kultivasi Tiandi, semua kekuatan dunia di tubuhnya akan diubah menjadi kekuatan dominasi. Pada saat yang sama, meskipun Luming tidak memicu kekuatan tempur ganda saat menggunakan formula kata perang, dengan restu dari formula kata perang, gerakan Luming semuanya kuat, dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi puncak Sixin Sengzu. Bahkan, Luming sedikit lebih baik. Dengan bantuan buah kehidupan, Xian Yanxing dan Xian Yanjun pulih dari luka mereka setelah Luming dan leluhur mereka terbunuh dalam kehampaan yang gelap. Mata dingin Xian Yanxing menyapu penonton. Kemudian di sekitar tubuhnya, bunga teratai hitam muncul, berubah menjadi roh pedang, dan terbang ke raksasa pasukan pemecah langit. Raksasa yang diubah oleh pasukan penghancur langit masih bertarung sengit dengan tablet penjara. Namun, ada jejak leluhur penjara Zen di monumen tersebut. Lagi pula, energinya terbatas. Bagaimanapun, pertempuran itu begitu lama sehingga hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Saat ini, tangan Xian Yanxing benar-benar waktunya. Mengaum. Raksasa yang diubah oleh pasukan penghancur langit, mengulurkan tangan besar dan meniup roh pedang Xian Yanxing.
Menyentuh, menyentuh. Suara tabrakan yang padat terdengar, dan raksasa yang diubah oleh legiun yang menghancurkan langit itu bergetar hebat dan mundur terus-menerus. Tanah yang mereka injak terus-menerus retak. Karena kecerobohan, ratusan dewa jahat yang tidak bisa mundur dibunuh. Xian Yanxing, yang mampu bertarung dengan Sixin Shengzu, kekuatan bertarung dewa bela diri, masih berada di atas pasukan pemecah langit. Mencacah. Xian Yanxing minum dengan dingin. Dengan lambaian tangan kecilnya, cahaya pedang yang tak berujung mengumpulkan roh pedang hitam besar, dan sekali lagi menebas raksasa yang diubah oleh pasukan pemecah langit. Raksasa yang diubah oleh legiun penghancur langit mengayunkan tinjunya ke arahnya, tapi kali ini, tinju raksasa itu langsung dibelah oleh cahaya pedang dan dipotong menjadi dua. Di dalam tinju, sejumlah besar orang kuat legiun pemecah langit meledak dan jatuh di awal. Dalam sekejap, ratusan ahli pasukan pemecah langit terbunuh, termasuk lebih dari selusin kaisar surgawi. Raksasa legiun langit yang rusak mundur. Tapi saat ini, di atas langit, cahaya pedang susu tiba-tiba ditebang. Xian Yanjun, ayo pergi. Puff. Kepala raksasa yang diubah oleh legiun pemecah langit langsung dipotong, dan ratusan orang kuat dari pasukan pemecah langit jatuh. Dengan cara ini, raksasa yang diubah oleh pasukan pendobrak langit akan melompat dan langsung membubarkan diri. Arai besar akan rusak. Subscribe Penatua. Begitu barisan besar yang terdiri dari pasukan pemecah langit pecah, sulit untuk mengumpulkan dan menjalin kekuatan, dan kekuatan tempur sangat berkurang. Hampir 100.000 orang mundur dengan gila-gilaan, dan hati mereka ketakutan. Mereka menghancurkan pasukan langit, membentuk barisan besar, dan tidak takut pada keberadaan apapun kecuali dewa prajurit. Namun, ketika mereka menghadapi Xian Yanxing dan Xian Yanjun, mereka gagal dalam beberapa langkah, dan susunannya langsung dikalahkan. Jangan panik, berkumpul, atur. Komandan pasukan pemecah langit meraung. Dia adalah seorang setengah dewa. Dia ingin mengumpulkan pasukan lagi dan membentuk barisan besar untuk melawan Xian Yanxing. Namun, begitu suaranya turun, 5 bunga teratai hitam muncul dari udara tipis di sekitar tubuhnya. Wah, wah, wah. Teratai berputar dan kelopaknya berubah menjadi pedang tajam ki dan membunuhnya. Komandan pasukan pemecah langit mengubah wajahnya dan melambaikan tomahawk-nya untuk melawan. Setelah ledakan tabrakan intensif, Komandan Legiun Pemecah Langit terkejut hebat. Semua tomahawk di tangannya memiliki banyak celah, dan dadanya ditusuk oleh roh pedang, yang transparan sebelum dan sesudahnya. Dia terluka parah dan memuntahkan darah. Matanya penuh kejutan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Dia ketakutan. Bagaimana mengatakannya, dia juga keberadaan negara setengah dewa, yang dikenal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi hanya melawan Xian Yanxing, dia mengalami pukulan berat. Sua. Saat berikutnya, sosok Xian Yanxing tiba-tiba muncul di sampingnya. Tidak baik. Komandan pasukan pemecah langit terkejut dan dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Lampu pedang melintas, dan kepalanya terbang tinggi. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Membunuh. Mata Xian Yanxing dingin dan tanpa ampun. Dengan roh pedang yang tak ada habisnya, dia bergegas menuju pasukan tentara pemecah langit. Awalnya, ada 100.000 tentara yang kuat, 5.000 kaisar, dan 95.000 kaisar, tetapi sekarang mereka rentan terhadap Xian Yanxing. Di tempat di mana roh pedang lewat, orang-orang kuat dari pasukan pemecah langit ditusuk dan dibunuh. Apakah itu kaisar surga atau kaisar agung, itu sama saja. Bahkan jika itu adalah kaisar puncak, sulit untuk memblokir serangan Xian Yanxing. Pada saat yang sama, Xian Yanjun juga mulai, dia dan Xian Yanxing cara menyerang sangat mirip, cahaya pedang susu melintas, sejumlah besar legiun pemecah langit yang kuat terbunuh. Ini benar-benar sepihak, itu semua pembantaian, ini seperti memanen gandum, yang kuat dari pasukan pemecah langit dipanen. Tidak, sial, tidak. Raja pertama ras alien, raja-raja tua itu, perlu meneteskan darah. Pasukan pemecah langit adalah pasukan terkuat dari klan dewa jahat. Begitu banyak orang kuat bisa mati seperti ini. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Xian Yanxing dan Xian Yanjun tidak bisa menolak. Ketika mereka selesai membunuh tentara pemecah surga, bukankah mereka akan menjadi giliran mereka? Namun, mereka melihat bahwa dewa di tangan Xian Yanxing tidak memiliki perlawanan sama sekali dan hampir terbunuh dalam hitungan detik. Jika mereka melakukannya, itu tidak akan jauh lebih buruk. Nenek moyang yang suci, apa yang harus kita lakukan? Raja pertama meraung, dan suaranya menyebar jauh, melalui kehampaan yang gelap, ke nenek moyang alien. Mundur, bentuk formasi besar, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Suara leluhur alien. Saat ini, leluhur alien juga sangat marah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa situasi perang akan menjadi seperti ini. Sebelum perang, dia penuh percaya diri. Di permukaan, klan dewa jahat lebih unggul dalam hal kekuatan tempur kelas bawah, menengah, dan atas. Apalagi keberadaan alam dewa perang memiliki dia dan leluhur suci yang membunuh hati. Selama mereka mulai, pemandangannya pasti satu sisi ke bawah, dan mereka pasti bisa meratakan langit. Tapi setelah perang, semuanya di luar dugaannya.
Pada awalnya, Titan, Longikon, ulat sutra iblis 9 kehidupan, kura-kura dunia, dan seterusnya muncul secara berurutan, yang menerobos para dewa dan menahan sebagian dari kekuatan mereka. Belakangan, Kaisar Kangluan menghormati orang-orang ini dan pulih dari luka-luka mereka. Terlebih lagi, Xian Yanxing dan Xian Yanjun tampaknya muncul begitu saja. Mereka berpegang pada pembunuhan leluhur suci dan menunggu sampai Lu Ming menerobos. Lu Ming, itu semua Lu Ming. Nenek moyang alien meraung di hati mereka. Lu Ming, sang Titan, telah merenggut banyak nyawa. Itu juga buah dari kehidupan Lu Ming yang dihormati oleh Kaisar Pemberontak. Bahkan Xian Yanxing adalah istri Lu Ming. Alasan mengapa situasi perang berkembang hingga saat ini adalah karena Lu Ming. Sekarang, mereka hanya dapat bertahan dan menstabilkan terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan saat mereka membunuh Lu Ming atau dia mengalahkan Zulong. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke tempat Lu Ming dan Sixin Zhengzu bertarung. Sepintas, pupilnya mengecil tajam. Saat ini, Lu Ming sebenarnya berada di atas angin, menekan pembunuhan leluhur suci. Lu Ming dan Sixin Zhengzu telah bertarung ratusan gerakan dalam kehampaan yang gelap. Lu Ming tidak memicu kode perang dan pecah dengan kekuatan tempur ganda. Dia baru saja bertarung dengan Sixin Zhengzu dalam kondisi normal. Namun, Lu Ming menjadi semakin berani dalam perang. Sebelumnya, dia baru saja membuat terobosan. Dia tidak terlalu akrab dengan penggunaan kekuatan. Dengan perang, dia sangat terampil dalam menggunakan kekuatan yang tiba-tiba melonjak. Selain itu, formula kata perangnya sangat bagus. Apapun jenis serangannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Selain itu, orang bijak hati pembunuh sedang membakar kekuatan sucinya. Semakin lama perang berlangsung, semakin lemah dia. Oleh karena itu, Lu Mingcai lebih unggul. Wah, wah. Tombak liar di tangan Lu Ming menari seperti naga sungguhan, dan mereka menusuk Sixin Zhengzu, yang mundur dan melawan mereka semakin enggan. Puff. Sasin Zhengzu ditusuk oleh tombak Lu Ming, dan tubuhnya ditusuk. Dia pulih dengan seluruh kekuatannya, dan lukanya berlumuran darah dan ingin sembuh. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan kemudian, napasnya melemah dengan cepat. Dia belum pulih dari cedera dan tidak pulih ke kondisi puncak. Dia terpaksa membakar kekuatan sihirnya dan naik ke kondisi puncak, yang sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Kini, tenaganya hampir habis, dan kondisinya merosot tajam. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan ini. Matanya dingin, dan kekuatan senjata diambil dari alam liar. Menyentuh. Hati suci dan leluhur suci dicambuk, dan tubuh hampir pecah menjadi dua bagian, meludahkan beberapa suap darah, dan nafas semakin putus asa. Mati. Lu Ming melangkah keluar dan menyusul Sixin Zhengzu. Pistol bergetar dan menutupi kekuatan terang sang master. Dia membunuh Sixin Zhengzu dan menghancurkannya sepenuhnya. Sasin Zhengzu mundur dengan liar, tapi tetap tidak menghindar, dipukul oleh Lu Ming. Tubuhnya langsung hancur, menjadi lautan darah. Penghilangan. Begitu telapak tangan Lu Ming terulur, kekuatan dominasi ungu dan emas berubah menjadi dua telapak tangan besar. Ketika mereka menutupi lautan darah di antara telapak tangan mereka. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan dominasi untuk menyempurnakan orang bijak pembunuh jiwa secara menyeluruh. Tidak, Mocho, datang dan bantu aku. Sixin Zhengzu berteriak ngeri. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak bisa keluar dari pengepungan kekuatan tuannya. Lu Ming. Nenek moyang alien meraung dan rambut emasnya berkibar. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan Zulong dan mengambil kesempatan untuk bergegas ke Lu Ming. Subscribe Penatua. Nenek moyang suci ras alien melakukan segala upaya untuk memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari penghalang Zulong dan membunuh Lu Ming. Ledakan. Nenek moyang suci dari ras asing mengeluarkan tinju emas, melangkah ke kehampaan yang tak terbatas, dan mengaum ke tanah, yang sangat kuat. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Pistol bergetar dan menusuk keluar. Segera setelah tembakan ditembakkan, tinju leluhur alien tiba dan membombardir dengan tombak Lu Ming. Raungan yang mengejutkan, getaran tombak yang terus-menerus, kekuatan yang mengerikan datang, sehingga Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Artefak. Mata Lu Ming bergerak. Sarung tangan emas ada di tangan leluhur alien. Jelas sepasang sarung tangan ini adalah artefak. Itu adalah prajurit khusus Dewa Perang. Ini sangat kuat. Artefak sebelum membunuh leluhur suci hati meledak, sedangkan salah satu leluhur lainnya masih ada, jadi kekuatan bertarungnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Membunuh. Nenek moyang asing meraung dan tinju mereka, seperti dua matahari kemasan, meraung ke arah daratan. Mocho, lawanmu adalah aku. Ketika Zulong tiba, bagaimana dia bisa membiarkan leluhur alien melawan Lu Ming, dan cakar naga terus-menerus keluar untuk melawan leluhur alien. Pada saat yang sama, ada tanduk naga yang tergantung di kepala Zulong, terus-menerus memotong, seperti pedang, yang juga merupakan senjata ajaib. Kekuatan bertarung Zulong tidak lebih lemah dari leluhur lainnya. Dia tidak bisa menganggapnya enteng. Dia harus melawan Zulong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan.
Nenek moyang ras alien, dan Zulong, terus melawan beberapa jurus, sementara Luming, memanfaatkan kesempatan itu, terus menyempurnakan dan membunuh leluhur suci. Membunuh hati leluhur suci terus menerobos penghalang Luming. Mojo, bantu aku, bantu aku. Dewa pembunuh hati mengaum. Wajahnya sangat dingin. Dia menghadapi Zulong dengan gila. Dengan menggigit giginya, dia tiba-tiba mengubah gerakannya dan menghadapi gerakan Zulong. Namun, tubuhnya bergegas menuju Luming. Sua. Dalam sekejap mata, leluhur ras alien itu dekat dengan Luming, dan beberapa ratus tinju terus-menerus diledakkan. Luming mengayunkan senjata liar untuk melawan. Setelah ratusan tabrakan berturut-turut, kekuatan leluhur suci alien benar-benar luar biasa. Luming ingin melawan leluhur alien, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kekuatan berlebih untuk menyempurnakan leluhur Sein jantung pembunuh. Akibatnya, leluhur suci hati yang terbunuh melarikan diri. Sixin Sengzu melarikan diri dan bergabung dengan leluhur lainnya. Pergi, kembali dulu. Sekarang, mereka telah tertinggal sepenuhnya. Mereka hanya bisa mundur dulu baru membuat rencana. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Zulong terbunuh, tanduk naga seperti pisau langit, terus-menerus ditebang ke arah nenek moyang alien. Menghadapi serangan Zulong, nenek moyang alien harus berkonsentrasi. Sua, sua. Luming juga mengacungkan tombak panjang untuk membunuh. Cahaya tombak yang terang menutupi leluhur suci ras lain dan membunuh hati. Saat ini, kekuatan bertarung Sixin Sengzu sedang menurun, dan Luming sama sekali bukan lawan mereka. Dia hanya bisa melawan dengan bantuan leluhur lainnya. Saat ini, leluhur alien sama dengan menghadapi Zulong dan menahan serangan Luming. Formula kata perang. Dalam proses perang Luming, dia terus-menerus mengilhami formula kata perang untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kedua belah pihak bertarung lusinan gerakan berturut-turut, dan leluhur alien dan pembunuh mundur dengan liar dan benar-benar dikalahkan. Ledakan. Tiba-tiba, raungan pecah di tubuh Luming. Kekuatan ganda dari formula pertempuran dipicu, dan kekuatan tempur Luming melonjak. Sua. Tombak menusuk leluhur alien, yang dengan cepat meninjunya. Ledakan. Kali ini, leluhur alien langsung dihancurkan oleh Luming. Tubuhnya bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Sulit dipercaya nenek moyang alien meraung di dalam hati mereka. Sekarang setelah perang usai, Luming masih mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat, dan melonjak, yang membuatnya kewalahan. Begitu leluhur alien mundur, mereka akan terungkap. Membunuh. Luming mengaum, senjata liar ke puncak langit, untuk membunuh hati leluhur suci. Sasin Sengzu berubah menjadi lautan darah. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat ini, Luming memicu kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Seberapa kuat kekuatannya, di bawah tekanan senjata liar, lautan darah yang diubah oleh Sixin Sengzu langsung terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan yang mengerikan dan merusak meletus dari tombak liar, dan lautan darah yang telah diubah oleh Bapa Suci dari hati yang mati terus-menerus hancur dan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Penghilangan. Kemudian, Luming memecahkan kekuatan dominasi, menyelimuti lautan darah kecil di antara mereka, dan mulai memurnikan. Kepulan asap memenuhi lautan darah yang membunuh jantung nenek moyang, dan dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mojo, tolong aku, dia masih meminta bantuan. Bunuh hatimu, tenang saja. Moke tidak bisa menyelamatkanmu. Mulut dingin Zulong, membunuh leluhur alien. Saat ini, wajah leluhur alien itu suram, dan matanya dalam, menunjukkan warna yang gila. Dia tidak bertarung dengan Zulong, tetapi tubuhnya bergoyang dan bergegas ke sisi lain. Di sana adalah arah dari wilayah surga Taking. Tidak baik. Zulong sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah dengan liar, dan dia mengejar leluhurnya. Luming, cepatlah, jangan biarkan Moke pergi ke surga Taking. Suara Zulong tampak sangat cemas. Membunuh. Dengan lambaian kedua tangan, tombak tak berujung Luming muncul dari udara tipis, membunuh lautan darah yang tersisa. Tidak. Orang bijak yang tak berperasaan meraung, dan kemudian tombak yang tak terbatas itu jatuh, merobek lautan darah, dan kemudian menghilang dalam pemurnian kekuatan tuannya. Dalam sekejap, Sixin Sengzu benar-benar menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Kali ini, Sixin Sengzu benar-benar mati, tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Dewa bela diri, sepenuhnya dibunuh oleh Luming. Luming benar-benar menghancurkan leluhur pembunuh jantung. Luming mengerahkan kecepatannya secara ekstrim dan mengejar Zulong dan leluhur lainnya. Semua ini, dikatakan perlahan, sebenarnya hanya terjadi sesaat. Namun saat ini, leluhur alien telah bergegas ke surga dinasti Taking dan datang ke sarang naga leluhur. Si tolol. Naga leluhur meraung dengan takjub dan marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kolom kehancuran, yang meledakkan leluhur alien. Namun, di mata leluhur suci alien, dia mengabaikan serangan Zulong dan menyerang dengan tinju dan pukulan. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan ruang puluhan ribu mil. Melalui ruang tersebut, kamu dapat melihat dengan jelas munculnya dunia kecil.
Dunia kecil ini adalah sarang naga leluhur. Kekuatan tinju yang mengerikan dari leluhur alien langsung membombardir sarang naga leluhur. Sarang naga leluhur itu seperti balon, yang langsung diledakkan oleh tinju leluhur suci alien. Setelah ledakan sarang naga leluhur, kehampaan itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya keemasan yang cerah. Luming melihat di kejauhan sebuah segel besar tanpa batas, menutupi langit. Itu. Murid Luming menyusut. Dia sangat terkejut bahwa ada segel yang sangat besar di belakang sarang naga leluhur. Zentian Fuyin, Zulong, kamu ingin menyegel surga. Hari ini, aku akan merobek segelnya dan membiarkan kalian semua menguburku bersama. Nenek moyang suci ras alien meraung dengan liar. Seluruh orang itu sepertinya terbakar dan berubah menjadi pedang ajaib untuk bergegas menuju segel. Subscribe Penatua. Brengsek. Wajah Zulong berubah dengan liar. Dia memanipulasi tanduk naga dan memotongnya ke arah leluhur suci ras alien. Pada saat yang sama, dia meraung, Luming, cepat, hentikan dia. Suara Zulong, panik, sulit ditenangkan. Meskipun Luming bingung, dia juga tahu bahwa segel emas itu sangat penting, jika tidak, Zulong tidak akan begitu tidak sopan. Luming mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk membuang senjata liar itu. Wah! Luming sekarang dalam kekuatan tempur ganda, betapa kuatnya kekuatan itu. Saat tombaknya dilempar, itu berubah menjadi kilatan petir, dan membunuh leluhur asing. Namun, serangan leluhur alien terhadap naga leluhur dan serangan Luming diabaikan. Hanya ada segel emas di depannya. Ledakan. Nenek moyang ras alien, seperti pedang perang, dipotong di segel emas. Segel emas bergetar dengan liar dan meledak menjadi kecemerlangan yang cemerlang. Mendesis. Jika kainnya robek, ada sobekan besar pada segel emasnya. Pada saat ini, serangan Zulong dan Luming juga tiba. Puff, puff. Tanduk naga yang dikendalikan oleh Zulong langsung mengenai punggung leluhur alien, hampir membelah leluhur alien menjadi dua. Pada saat yang sama, tombak liar Luming juga menikam leluhur alien, dari belakang jantung langsung ke depan. Leluhur suci ras alien rusak parah, dan nafasnya lemah. Namun, wajahnya penuh kegilaan. Hahaha, segel Zentian Fu telah robek, dan orang kuat dari luar akan datang. Zulama, apa gunanya menyegel langit? Kamu tidak akan mati, kalian semua akan pergi mati. Bahkan jika aku mati, kamu akan menguburku. Hahaha. Nenek moyang yang aneh itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya, tanpa penutup apapun, menyebar ke seluruh langit. Ketika mereka mendengar medan perang, mereka semua mengubah wajah mereka. Secara khusus, orang-orang dari klan Dewa Jahat bahkan lebih pucat. Jelas, nenek moyang alien, dikalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua Dewa Jahat sulit dipercaya dan diterima. Jika leluhur alien dikalahkan, mereka akan dikalahkan. Mundur, mundur. Tiba-tiba, moral klan Dewa Jahat benar-benar hilang, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Membunuh. Semua orang di surga dibunuh. Mereka tidak mengerti apa arti bagian kedua dari kalimat itu, tetapi mereka tahu bahwa leluhur alien telah dikalahkan. Oleh karena itu, semangat mereka meningkat pesat dan mereka benar-benar mengejar klan Dewa Jahat. Moke, kau orang gila. Naga leluhur meraung dan membunuh leluhur alien. Kekuatan roh jahat Jinzuo adalah roh jahat kamu. Ketika dia melihat kekuatan bertarung Luming melonjak dan jantungnya membunuh leluhur suci terbunuh, dia tahu bahwa dia tidak akan selamat. Luming dan Zulong pasti akan mati. Karena itu, dia datang untuk menyerang segel emas dengan gila-gilaan. Awalnya, rencananya adalah untuk turun dari surga, membunuh Zulong, dan perlahan-lahan merobek jimat emas. Kali ini, dia gagal, dan dihentikan oleh Zulong. Pada saat yang sama, Luming juga datang dan bergandengan tangan untuk membunuh leluhur alien. Leluhur suci ras alien dirusak parah oleh dua orang barusan. Kekuatannya sangat lemah, dan dia sama sekali bukan lawan dari kedua orang itu. Setelah beberapa gerakan, leluhur alien itu ditinju oleh Luming, dan kemudian dicabik oleh cakar naga. Zulong, aku akan menunggumu di bawah. Leluhur suci ras alien tertawa, dan kemudian tanduk naga dimanipulasi oleh Zulong, dan kepalanya terbelah menjadi dua bagian, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Sejak itu, leluhur alien, pembunuh hati dua orang Bapa Suci, hancur total. Pada prinsipnya, ini adalah kemenangan total, tetapi wajah Zulong, tidak ada sedikit pun kegembiraan, sebaliknya, tampak sedikit kehilangan hati. Oh! Melihat segel emas yang terkoyak, Zulong menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Tuan, ini. Luming bingung dan baru saja akan bertanya. Ledakan. Pada saat ini, hembusan napas yang mengerikan datang dari celah tempat segel emas itu robek. Bahkan dengan kultivasi Luming saat ini, dia merasa ketakutan dan tidak bisa menahan diri. Zulong dan Luming kembali dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi terkejut. Sebab, di balik retakan tersebut, terdapat dua gugusan cahaya yang tampak seperti sepasang mata. Mereka sangat mengerikan.
Dengan dua resimen ringan ini, detak jantung Luming semakin cepat, seperti semut mol menghadapi binatang besar di hadapan banjir. Sudah ditemukan. Ini akan segera menjadi bencana. Zulong menghela nafas. Namun, kedua kumpulan cahaya itu berkedip dan menghilang. Tuan, apa itu? Tanya Luming. Ada makhluk yang kuat di luar. Mereka tertarik dengan tempat ini. Namun, mereka masih belum bisa masuk untuk saat ini. Mari kita basmi dewa jahat yang tersisa dulu dan kemudian membicarakannya secara mendetail. Jalan Zulong. Bagus. Luming mengangguk. Meskipun dia penasaran, dia tidak terburu-buru. Untuk sesaat, dia melangkah keluar dan membunuh dua kota perbatasan. Zulong, sebaliknya, pergi ke medan perang Buiksu. Saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun hampir membunuh legiun pemecah surga dari klan Dewa Jahat, dan 100.000 yang kuat jatuh ke tanah. Dewa-dewa jahat benar-benar sepihak. Mereka tahu bahwa ketika nenek moyang alien habis, mereka tidak memiliki keberanian untuk berperang dan seluruh pasukan dikalahkan. Tidak hanya orang kuat biasa yang lolos, tetapi juga Kaisar Surga dan para dewa. Pertama, kabur begitu cepat, miliki kemampuan bertarung sampai mati. Memberontak melawan Kaisar dan mengikuti Raja Pertama. Wajah Raja Pertama murung dan tidak berkata apa-apa. Dia lari dengan gila merobek ruang. Hal yang sama berlaku untuk setengah dewa lainnya. Wah! Tiba-tiba, lampu pedang hitam menyala, tidak jauh dari sana, setengah dewa alien, terbunuh. Kemudian, sesosok muncul, tapi Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing, ringan dan acuh tak acuh, menatap Raja Pertama. Raja Pertama berkulit putih. Kekuatan bertarung Xian Yanxing terlalu kuat. Dia tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Jika dia menjadi sasaran, dia akan mati. Pemberontak, mati bersama. Tiba-tiba, Raja Pertama menunjukkan tatapan ganas. Alih-alih melarikan diri, dia bergegas ke Zun Kaisar, dan gelombang dahsyat melanda tubuhnya. Ledakan sendiri. Wajah Kaisar Kangluan sangat berubah. Jelas, Raja Pertama tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia membuang dirinya sendiri dan ingin membawa Kaisar untuk mati bersama. Kekuatannya mirip dengan Kaisar Kangluan. Saat ini, dia tiba-tiba memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, dan kebanyakan dari mereka akan mati. Kaisar pemberontak mundur dengan gila-gilaan, tetapi untuk sementara, dia tidak bisa kembali sama sekali. Pada saat ini, sebuah tangan emas ungu besar tiba-tiba muncul, satu tangan ke arah Raja Pertama untuk digenggam. Ah! Raja Pertama meraung dan terlambat ingin meledakkan dirinya. Dia ditangkap oleh tangan emas ungu besar, lalu diremas, Raja Pertama langsung jatuh di tempat. Kemudian, sesosok melintas, dan Luming muncul. Apakah ini kekuatan bertarung tingkat Dewa Prajurit? Memberontak melawan Kaisar, dia terkejut. Tidak lebih lemah dari Raja Pertamanya, dia mencoba yang terbaik untuk meledakkan dirinya, tetapi di tangan Luming, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Seperti semut, dia dihancurkan sampai mati. Subscribe Penatua. Luming dan Xian Yanxing saling memandang, tersenyum sedikit, lalu merobek kekosongan itu. Lari-lari-lari. Di depan aku, beberapa raja tua dari berbagai ras melarikan diri dengan liar. Tapi di depan mereka, sesosok tiba-tiba muncul. Itu dia. Ketika beberapa raja asing melihat sosok ini, wajah mereka sangat berubah. Sosok ini, tentu saja, adalah Luming. Luming muncul di sini, yang menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa lain benar-benar lebih berbahaya daripada keberuntungan. Tuan-tuan, bawa kalian ke jalan. Luming berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan serangkaian tombak meledak. Beberapa raja asing ingin melarikan diri, tetapi di depan Luming, mereka rentan. Puff, puff, puff. Beberapa raja tua tertusuk oleh tombak Luming dan jatuh di tempat. Setelah membunuh beberapa raja asing, Luming tidak berhenti sama sekali, tetapi langsung merobek kekosongan itu. Dia berspesialisasi dalam berburu dan membunuh orang-orang kuat dari berbagai ras di atas puncak Kaisar Surga. Karena orang-orang kuat di atas puncak surga dapat langsung merobek kehampaan dan bola-balik melalui dunia yang berbeda, dan sangat sulit untuk mengejar mereka. Namun, di tangan Luming, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Luming terus-menerus berpindah-pindah melalui kehampaan, berburu dan membunuh orang-orang kuat di atas puncak ras alien. Dengan cara ini, para ahli di sisi surga akan menyisihkan tangan mereka untuk bergabung dengan pasukan kerajaan surgawi dan mengejar tentara asing. Satu sisi ke bawah, sepenuhnya berubah menjadi satu sisi ke bawah. Ketika mereka yang kuat di puncak surga, orang-orang kuat tingkat setengah dewa bergabung dalam medan perang, mereka benar-benar berubah menjadi pembantaian. Sejumlah besar kaisar surgawi asing, kaisar agung, kaisar sejati, kaisar virtual, dan kaisar semu dibantai. Pembantaian ini berlangsung selama beberapa hari. Orang-orang kuat dari ras lain hampir dibantai dan sulit melarikan diri kembali ke dewa-dewa jahat. Kemenangan besar, kemenangan nyata. Setelah itu,
Para dewa di sisi surga, Kaisar Puncak Surga, langsung membunuh klan dewa jahat, meratakan 10 kota raja teratas dan gunung suci kerajaan dewa jahat, dan membantai semua orang kuat di atas dewa jahat Kaisar Kerajaan Wu. Di hadapan dewa jahat, tidak ada yang berhati lembut, karena kamu atau aku akan mati. Ya kita memiliki. Hahaha. Di mana-mana di dunia surga, ada sorakan dan banyak orang yang bersemangat. Akhirnya menang. Sejak tahun-tahun tanpa akhir, klan dewa jahat adalah batu besar di hati banyak orang di surga. Itu adalah pisau, tergantung di semua kepala, dan akan dipotong kapan saja. Banyak orang tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Tapi sekarang, mereka telah mengalahkan dewa jahat yang telah menekan surga selama bertahun-tahun, dan semua ahli telah membunuh mereka. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi musuh asing di surga. Secara alami, mereka sangat bersemangat. Setelah pertempuran, Luming tidak ikut serta, dia kembali ke sarang Zulong. Melihat retakan di wajahnya, wajah naga itu sangat jelek. Menguasai. Luming memegang tinjunya. Yang akan datang. Zulong membuka mulutnya, dan suaranya sedikit kesepian, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tua. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Awalnya, aku tidak ingin memberitahumu tentang ini, tapi sekarang, aku harus mengatakannya. Aku akan mengumpulkan semua orang untuk datang dan memberitahumu tentang hal itu secara detail. Jalan Zulong. Luming mengangguk. Kemudian, Zulong mengeluarkan drum besar dan menggedornya. Bang, bang, bang. Genderang perang bergetar dan meraung. Itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan dan terdengar di seluruh langit Taking. Bahkan bisa menyebar ke daerah lain. Surga, banyak orang merayakannya, tetapi setelah mendengar genderang, wajah semua orang berubah drastis. Ada apa? Ini genderang perang. Ini sangat mendesak sehingga hanya 10.000 krisis yang akan berbunyi. Siapa yang memukul drum? Ini adalah genderang perang Zulong. Hanya Zulong tua yang bisa membunyikannya. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, langit berisik. Bukankah itu kemenangan total? Mengapa Zulong membunyikan genderang perang seperti ini? Apakah ada krisis lain di surga? Di dalam hati, semua orang berada dalam kegelapan. Banyak orang terbang menuju sarang naga leluhur. Selain itu, berita itu menyebar dengan cepat, dan orang-orang kuat yang berjuang di dunia roh jahat juga mendengar berita itu dan bergegas ke sarang naga leluhur. Tak lama kemudian, di dekat sarang Zulong, ada kilasan kehampaan, dan Xian Yanxing serta Xian Yanjun muncul. Mereka melihat segel emas itu, dan mata mereka berkilat, seolah mereka memahami sesuatu. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Sampai jumpa, Tuan Wu. Orang-orang datang untuk melihat Luming dan Zulong. Luming, sebelum sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur Dewa Perang, mereka secara alami menganggap Luming sebagai Dewa Perang, dan mereka menghormati. Luming dan Zulong mengangguk dan tidak banyak bicara. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk berkumpul di dekat sarang naga leluhur. Beberapa hari kemudian, di sini padat, berkumpul surga yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok orang terkuat di surga hampir semuanya ada di sini. Hampir semua orang ada di sini. Zulong melihat ke seluruh pemandangan, lalu berkata, hari ini, aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Awalnya, hal-hal ini, aku tidak ingin mengatakannya. Adegan, tidak ada yang berbicara, menunggu Zulong berikutnya. Nenek moyang suci ras alien, leluhur suci hati pembunuh, telah mati. Zulong tahu. Benar-benar mati. Di surga, kebanyakan orang sangat gembira. Sebelumnya, mereka hanya menebak-nebak, tapi kali ini Zulong memastikan bahwa mereka akhirnya lega. Namun, beberapa orang tidak menunjukkan wajah bahagia, karena mereka melihat wajah Zulong tidak bahagia, tetapi bermartabat. Zulong melambai dan pemandangan menjadi sunyi. Aku beritahu kamu, meskipun kita telah mengalahkan ras alien, krisis yang lebih besar akan segera datang. Zulong melanjutkan. Apa? Begitu Zulong mengatakan ini, kebanyakan orang terkejut, dan kemudian menunjukkan warna keraguan. Krisis yang lebih besar. Dari mana datangnya krisis yang lebih besar ketika semua ras lain dikalahkan? Bisa. Banyak orang melihat segel emas dan retakan itu. Ledakan. Saat ini, ada bau tidak sedap yang keluar dari retakan tersebut. Napasnya sangat mengerikan sehingga wajah semua orang berubah dengan hebat dan mereka ingin berlutut. Kemudian, muncul dua kelompok cahaya, berkedip terus-menerus, setelah beberapa saat, lalu pergi. Gulu, gulu. Banyak orang terus menelan, dan wajah mereka sangat serius. Mereka memperkirakan krisis yang disebutkan oleh Zulong mungkin berasal dari sana. Tapi setelah segel emas, apa itu? Mengapa bisa ada atmosfer yang begitu mengerikan menyebar, bahkan lebih kuat dari Zulong berkali-kali? Di dunia, apakah ada eksistensi yang lebih kuat dari Dewa Bela Diri? Banyak orang bingung. Kamu tahu, mengapa dewa jahat menyerang surga kita? Mengapa mereka ingin menghancurkan surga kita? Zulong kemudian berbicara. Mata banyak orang berbinar, termasuk Luming. Luming selalu bingung dengan masalah ini. Mengapa dewa jahat harus menyerang dan menghancurkan surga?
Tidaklah baik bagi kedua belah pihak untuk rukun secara damai. Bahkan jika itu untuk memperebutkan sumber daya, itu seharusnya tidak menjadi perang ras seperti itu. Subscribe Penatua. Semua orang memandang Zulong dan menunggu yang berikut. Zulong merenung sejenak, seolah memikirkan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Dewa jahat, nenek moyang alien, mengapa mereka ingin menyerang surga dan menghancurkan kita, untuk menjadi satu-satunya? Zulong menunjuk ke segel emas dan berkata, segel Zentian, tujuan mereka adalah untuk merobek segel Zentian. Zentian Fuyin. Orang-orang bergerak dalam hati mereka dan mengetahui segel itu, yang disebut Zentian Fuyin. Namun, mengapa Dewa Jahat harus merobek segel Zentian? Jika kamu ingin mengetahui semua ini, kamu harus mulai dengan dunia atau pola alam semesta. Seperti mereka yang mempraktikkan hukum, ketika mereka melangkah ke alam Kaisar Wu, mereka dapat mengolah dunia kecil, tetapi dunia kecil semacam ini, tidak peduli seberapa kuatnya, masih cacat. Dunia seperti surga, Yuan, kejahatan, langit dan bumi secara alami dibesarkan, hukum dan jalannya sempurna, dan jalan surga mendominasi. Dunia semacam ini dapat membuat orang berlatih sepanjang waktu ke keadaan setengah Tuhan. Ini jenis dunia disebut dunia Xiaoqian. Zulong berkata di sini, makan, sepertinya memberi orang waktu untuk mencerna. Dunia seribu kecil. Banyak orang terkejut, dan mereka bermimpi. Dengarkan arti tersirat Zulong, selain dunia dewa jahat, surga dan dunia Yuan, apakah ada dunia lain? Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi berpikir bahwa dunia ini begitu besar, hanya surga, Yuan, dan dewa jahat. Mereka sama sekali tidak memikirkan dunia lain. Pikiran orang-orang terbang. Jika ada dunia kecil, akan ada dunia besar. Dunia besar disebut alam semesta besar. Ada juga yang disebut dunia dewa. Di sana, itu luas dan tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa luas itu. Zulong melanjutkan. Jadi, alam semesta ini sia-sia. Luming kaget dan mendengar nama alam semesta Hong Huang lagi. Awalnya, Baya menyebutkannya di Pulau Huang Kuan. Alam semesta Hong Huang sangat luas. Dibandingkan dengan alam semesta Hong Huang, dunia Xiaoqian seperti sebutir debu. 1000 dunia kecil melekat pada dunia Hong Huang. Jumlahnya tidak terbayangkan. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Dan alam surga kita, alam Yuan, ditambah dewa-dewa jahat, adalah 1000 dunia kecil. Zulong melanjutkan untuk menjelaskan. Apa? Adegannya, kebanyakan orang, diikat lidah, menghadapi demensia. Kata-kata Zulong telah menumbangkan pandangan dunia dan kognisi mereka. Surga, Yuan, dan dewa jahat bertambah menjadi dunia kecil. Dan melekat pada alam semesta yang luas dari ribuan dunia kecil, banyak hingga tak terhitung. Ini berarti ada banyak dunia yang mirip dengan surga, Yuan, dan dewa jahat. Ada alam semesta yang luas di atas. Di dunia Xiaoqian, tingkat kultivasi tertinggi hanya bisa mencapai tingkat setengah dewa. Jika kamu ingin menerobos alam dewa perang, kamu harus pergi ke alam semesta yang luas untuk menerobos. Sebelum zaman kuno, surga, Yuan, dan dewa jahat saling terkait dengan alam semesta Hong Huang. Oleh karena itu, sebelum itu, banyak dewa pergi ke alam semesta Hong Huang. Jalan Zulong. Kalau begitu, mengapa tidak ada yang keluar sekarang dan belum pernah mendengarnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Aku tahu kamu ragu. Surga, Yuan, dan dewa jahat adalah dunia kecil. Hanya ada satu saluran untuk menuju ke alam semesta besar. Bagian itu ada di sana. Zulong menunjuk ke segel Zentian, dan kemudian berkata, alasan mengapa aku tidak bisa keluar sekarang adalah karena di zaman kuno, aku bergandengan tangan dengan leluhur penjara Zen untuk menampilkan segel Zentian dan menyegel lorong. Apa? Banyak orang, terutama beberapa dewa, tidak tahu mengapa Zulong dan Zhenguan Laozu bergandengan tangan untuk menutup jalan itu. Ah! Saat ini, Zulong menghela nafas dengan kepahitan di wajahnya dan berkata, sebenarnya, ribuan dunia kecil dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar di alam semesta Hong Huang. Di sini, kita dikendalikan oleh kekuatan yang kuat di alam semesta Hong Huang. Kekuatan itu, yang disebut Aula Yuan Luo, terdiri dari banyak ras dan sangat kuat, dan dunia kita adalah milik pribadi mereka. Di alam semesta yang luas, manusia, dewa, dan binatang semuanya adalah ras yang sangat spiritual. Oleh karena itu, sesekali, Aula Yuan Luo akan datang ke sini dan memilih sekelompok Tianjiao yang kuat untuk keluar. Apakah kamu tahu mengapa mereka memilih Tianjiao ini untuk pergi keluar? Ini bukan untuk melatih mereka, tapi untuk menyempurnakannya menjadi pil untuk mereka latih. Ledakan. Kata-kata Zulong mengejutkan banyak orang. Dunia mereka milik alam semesta Hong Huang, yang dikendalikan oleh kekuatan yang disebut Aula Yuan Luo, dan Aula Yuan Luo menggunakannya untuk memurnikan obat. Apa perbedaan antara ini dan hewan di penangkaran dan obat mujarab untuk berkembang biak? Itu benar, Aula Yuan Luo menganggap 1000 dunia kecil ini sebagai padang rumput dan kebun obat. Bila perlu, ia mengekstraksi beberapa bahan obat yang sangat baik untuk memurnikan obat. Semua umat manusia, hewan suci, adalah bahan obat di Aula Yuan Luo. Jalan Zulong, wajahnya bahkan lebih jelek. Bagaimana itu bisa terjadi?
Kebanyakan orang, termasuk Luming, terlihat sangat jelek. Mereka tidak pernah mengira bahwa mereka hanyalah bahan obat yang dibudidayakan di penangkaran. Ini adalah ironi besar dan pukulan besar. Aku tidak bisa melihat penjara kota. Penjara itu pernah bertemu secara kebetulan dan mendapatkan segel Zentian. Kami berdua mengendalikan segel Zentian dan menyegel salurannya. Namun, ketika segel itu disegel, itu ditemukan oleh orang-orang di Aula Yuan Luo. Orang-orang kuat di Aula Yuan Luo meraung dan meminta Dewa Jahat untuk menghancurkan kita dan membuka segelnya. Klan Dewa Jahat tidak banyak berguna di Aula Yuan Luo. Beberapa dari mereka digunakan untuk memurnikan obat. Sebaliknya, mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari Aula Yuan Luo. Secara alami, mereka tidak mau ditutup. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk menghancurkan kita dan membuka segelnya. Zulong menjelaskan. Semua orang tiba-tiba mengerti, semuanya mengerti. Mereka akhirnya tahu mengapa Dewa Jahat harus menyerang surga dan menghancurkannya. Mereka ingin membuka segel dan meminta kredit dari Balai Yuan Luo. Dan Zulong, pendiri penjara Zen, tidak tahan diperbudak oleh Aula Yuan Luo dan digunakan sebagai obat. Oleh karena itu, terjadilah Perang Dunia kuno. Awalnya, aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Jika kita mengalahkan klan Dewa Jahat, itu akan berlalu seperti ini. Jika kita kalah dalam perang, tidak perlu membocorkan rahasianya. Zulong menghela nafas. Luming menghela nafas. Dia mengerti ide Zulong. Sangat sulit untuk menerima bahwa mereka hanyalah ramuan obat di penangkaran. Ini terlalu mengejutkan. Sungguh menyedihkan. Kita tidak bisa membicarakannya, tapi seleksi alam tidak. Tapi, sebelumnya, leluhur ras alien berjuang keras untuk merobek segel jimat Zentian. Dengan cara ini, dunia luar, orang-orang kuat di Aula Yuan Luo, pasti akan mencoba menemukan cara untuk masuk. Kami, lagi pula, tidak akan lolos dari bencana. Kamu harus tahu keseluruhan ceritanya, jadi aku akan menceritakan semuanya hari ini. Jalan Zulong. Subscribe Penatua. Zulong menjelaskan semuanya dengan jelas, dan kebenaran terungkap. Semua keraguan di hati orang-orang terjawab. Namun, tidak ada yang senang. Beberapa berat dan marah. Bunuh. Masalah besar, kita membunuh untuk keluar, dengan kuil Yuan Luo apa itu, jaring ikan mati pecah. Ya, bunuh. Bahkan jika kamu mati, kamu harus membunuh cukup banyak. Banyak orang pemarah berteriak. Begitu Zulong mengangkat tangannya, semua orang terdiam. Perang. Bagaimana cara bertarung? Zulong menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Apakah kamu tahu seberapa kuat Aula Yuan Luo? Itu tidak sebanding dengan Dewa Jahat. Aku dapat memberitahu kamu bahwa aku, Zhen Bu Lao Zu, Sasin Seng Zu, dan Alien Shen Zu, dulunya adalah orang-orang di Aula Yuan Luo. Namun, kami di Aula Yuan Luo setara dengan penjaga paling biasa, dan di sana ribuan penjaga seperti kita di Aula Yuan Luo. Desis. Kata-kata Zulong membuat pemandangan itu terdengar seperti embusan udara dingin. Semua orang saling memandang. Zulong, leluhur penjara Zen, leluhur ras alien, mereka adalah dewa perang. Di surga dan dunia jahat, mereka adalah makhluk mitos. Mereka adalah dewa. Namun, keberadaan seperti itu, di Aula Yuan Luo, hanyalah penjaga biasa, dan ada ribuan penjaga seperti itu. Bagaimana kamu melakukannya? Jika pihak lain mengirim beberapa dewa perang untuk masuk, mereka akan dihancurkan. Alam semesta juga disebut dunia ilahi. Dunia ketuhanan, seperti namanya, adalah dunia para dewa. Kami berempat dikirim untuk menjaga di sini oleh Aula Yuan Luo. Tidak baik mengatakan bahwa kami dikirim ke sini karena kekuatan kami yang lemah. Oleh karena itu, sulit bagi kami untuk melawan di hadapan Aula Yuan Luo. Namun, dunia Xiaoqian, bagaimanapun, adalah 1000 dunia kecil. Keseluruhannya terlalu lemah. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang terlalu mengerikan tidak bisa masuk. Begitu mereka masuk, mereka akan mengambil dunia Xiaoqian rusak, jadi kami tidak akan melakukannya. Tidak punya harapan sama sekali. Kata Zulong lagi. Namun, kebanyakan orang putus asa. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa menghadapi kekuatan dengan ribuan prajurit. Yah, aku sudah membicarakan semua hal yang harus dikatakan. Silakan mundur. Kamu dapat kembali dan melakukan apa yang harus kamu lakukan. Jika orang-orang di Aula Yuan Luo datang ke sini, itu tidak akan menjadi perang besar. Jalan Zulong. Ya, jika kamu mati, kamu akan mati. Beberapa orang berteriak. Lebih banyak orang mendesah. Awalnya, mereka mengalahkan klan Dewa Jahat. Mereka sangat senang dan bersemangat. Tak disangka, musuh yang lebih kuat dan menakutkan muncul. Situasi seperti ini benar-benar membuat putus asa. Kebanyakan dari mereka pergi dengan banyak kekhawatiran. Luming tidak pergi. Dia meminta Xian Yaxing dan yang lainnya untuk kembali dulu. Dia tetap tinggal karena dia masih punya pertanyaan dan ingin bertanya pada Zulong. Segera setelah itu, semua orang pergi, hanya menyisakan Luming dan Zulong. Luming, aku tahu kamu masih punya pertanyaan. Apa yang ingin kamu ketahui? Jalan Zulong. Tuan,
Aku ragu karena ada begitu banyak tuan di Aula Yuan Luo, dan segel Zentian Fu dapat dipatahkan, mengapa salah satu Aula Yuan Luo yang kuat tidak dibuka dari luar? Lu Ming bertanya. Ya, segel Zentian Fu diperoleh dari peninggalan kuno. Itu sangat kuat. Setelah disegel dari dalam surga, itu dapat memobilisasi kekuatan seluruh surga. Dewa perang biasa hampir tidak dapat mematahkannya dari luar, tetapi lebih kuat dewa bela diri memang bisa menerobos dari luar. Namun, dunia Xiaoqian rapuh. Setelah dihancurkan dengan paksa, seluruh surga akan dihancurkan. Aula Yuan Luo masih enggan menyerah. Yang paling mereka inginkan adalah menghancurkan kita dan membukanya dari dalam. Dengan cara ini, Tianji dan Yuanji juga bisa menjadi tempat di mana mereka dapat terus menyimpan bahan obat mereka di penangkaran. Jalan Zulong. Jawaban ini benar-benar membuat Lu Ming merasa tidak berdaya. Pihak lain tidak menyerang karena dia takut menghancurkan surga. Jika pihak lain kejam, dia mungkin menghancurkan surga kapan saja. Nasib mereka tidak berada dalam kendali mereka sendiri. Selanjutnya, Aula Yuan Luo pasti tidak akan mengirimkan kehadiran yang terlalu kuat di dalamnya, tapi aku khawatir itu akan mengirim orang di bawah 3 tingkat keadaan roh virtual untuk masuk. Kata Zulong lagi. Kondisi roh kosong. Lu Ming bingung. Nah, ini adalah pembagian alam dewa perang. Umumnya, ini adalah keadaan virtual saat baru menjadi dewa perang. Zulong mengangguk. Apakah ada alam di luar alam kehampaan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, di atas keadaan virtual, ada juga keadaan Tuhan yang sebenarnya, keadaan Dewa Surga dan keadaan Raja Dewa. Setiap keadaan dibagi menjadi 9 tingkat. Jalan Zulong. Keadaan virtual, keadaan sebenarnya, keadaan surga, keadaan raja. Lu Ming berbisik, ternyata ada alam seperti itu di atas Dewa Perang. Masih banyak jalan yang ingin ia lalui. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia hanya berdiri di puncak surga, Yuan dan Dewa Jahat. Namun, surga, Yuan, dan Dewa Jahat hanyalah salah satu dari dunia kecil tanpa akhir, yang tidak ada bandingannya dengan alam semesta yang luas. Ada lebih dari 4 tingkat kondisi roh virtual. Terlalu kuat, dan kekuatan ilahi melonjak. Itu mudah untuk membuka tempat-tempat seperti batas surga. Oleh karena itu, mereka cenderung mengirim mereka yang kurang dari 3 tingkat keadaan roh virtual. Namun, jika kamu datang dengan 3 tingkat negara bagian Susen, kamu pasti akan diserang oleh Zentian Fuyin, dan kamu pasti akan terluka. Oleh karena itu, kita mungkin tidak memiliki kesempatan, tetapi kita harus berhati-hati. Kesenjangan antara setiap tingkat negara bagian Susen sangat besar, yang tidak sebanding dengan alam Tiandi. Tapi aku, leluhur ras alien, penjara, dan hati pembunuh semuanya sama dalam keadaan dewa virtual. Lu Ming, meskipun kamu berada di Kaisar Surga Bintang 1, kamu dapat melawan keberadaan dewa virtual negara, tetapi bahkan jika kamu menerobos 2 Kaisar Langit Bintang, tidak mungkin untuk melawan keberadaan ganda dari negara dewa virtual. Apakah kamu mengerti? Zulong memperingatkan dengan serius. Lu Ming mengangguk, yang mudah dimengerti. Meskipun ia menerobos Kaisar Langit 2 Bintang, kisaran peningkatannya tidak sebesar keadaan roh virtual. Jadi aku khawatir jika dia melawan 2 bintang, dia tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, ini jika dia tidak memicu kekuatan tempur ganda dari kode perang. Lu Ming, kamu kembali berlatih dengan baik. Aku akan duduk di sini dan memberitahumu segera setelah ada berita. Jalan Zulong. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu berbalik dan kembali ke Long Huangfeng. Saat ini, Long Huangfeng telah mengumpulkan banyak orang. Xian Yanxing, Long Chen, dan Huang Ling semuanya ada di sini. Namun, wajah banyak orang sangat bermartabat, kata-kata Zulong, seperti batu, ditekan di hati semua orang. Lu Ming mengobrol dengan mereka sebentar, lalu mereka semua bubar dan pergi berlatih satu demi satu. Tidak peduli musuh seperti apa yang harus kita hadapi, hanya memperbaiki diri sendiri adalah yang paling penting. Lu Ming memasuki ruang rahasia dan duduk bersila. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan senjata liar besar muncul di tangannya. Seperti yang kamu lihat, tombak itu penuh dengan celah, dan spiritualitasnya sangat berkurang, yang telah setengah hancur. Artefak, ini sangat kuat. Lu Ming berbisik. Sebelumnya, dia menggunakan tombak liar besar untuk langsung mengguncang leluhur alien, dan tombak liar besar itu dihancurkan. Setelah beberapa kali melirik, Lu Ming menyingkirkan tombak liar itu, dan kemudian sebuah pedang muncul di tangannya. Subscribe Penatua. Setelah Lu Ming menyimpan senjatanya, dia mengeluarkan pedang. Pedang perang diberikan kepadanya dengan gigi putih, tapi itu adalah artefak. Di awal perang dengan leluhur asing, Lu Ming baru saja membuat terobosan dan belum sempat menyempurnakan artefak tersebut. Karena itu, dia harus melawan musuh dengan tombak liar. Melawan musuh dengan tombak liar, Lu Ming masih sedikit kalah dengan leluhur suci dengan artefak. Sampai dia memicu kekuatan tempur ganda dari Formula Warcraft, dia menekan musuh. Jika Lu Ming menyempurnakan artefak ini, bahkan jika itu tidak memicu kekuatan tempur ganda dari formula kata perang, itu akan cukup untuk mengguncang leluhur bangsa lain. Lu Ming berencana untuk menyempurnakan artefak ini sekarang, sehingga kekuatannya juga dapat ditingkatkan. Saat pikiran bergerak, kekuatan master menutupi pedang dan mulai menyempurnakannya.
Kekuatan mendominasi langit dan bumi, menyempurnakan senjata ajaib, juga berguna, sangat cepat. Dalam beberapa hari, Luming menyempurnakan pedangnya. Bersenandung. Pedang digantung di depan Luming, bergetar sedikit dan memancarkan cahaya yang indah. Ambil. Saat pikiran Luming bergerak, pedang berubah menjadi cahaya, melesat ke alis Luming dan menghilang. Ini juga Luming. Tidak mungkin bagi kaisar surgawi lainnya untuk memperbaiki dan mengendalikan artefak. Artefak itu adalah prajurit perang khusus di negara bagian Usen. Namun, tidak ada masalah bagi Luming untuk mengontrol dengan kekuatan dominasi. Setelah menyempurnakan artefak, Luming berencana untuk mulai memahami cara dominasi dan kode perang. Tuan Ola Yuan Luo tidak yakin kapan dia akan datang. Luming harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 poin. Hati membaca gerakan, laut, gambar terbuka, mengungkapkan potret Jingyu, kekuatan dominasi yang kuat, menyebar. Luming selalu bisa merasakan kekuatan cara dominasi. Luming mulai memahami cara dominasi. Waktu berlalu, hari demi hari, pemahaman Luming tentang cara dominasi meningkat pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, Luming terjebak di alam puncak Kaisar Agung, terhalang oleh jalan surga, dan sulit untuk diperbaiki. Tapi sekarang, Luming telah membuat terobosan, dan dengan bantuan potret Jingyu, pemahamannya tentang cara dominasi meningkat pesat. Setiap hari, tidak ada panen kecil. Anehnya, tidak ada pergerakan di Aula Yuan Luo. Dalam sekejap, sudah 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Aula Yuan Luo tidak mengirim siapapun masuk. Dalam 10 tahun terakhir, dengan bantuan bulungan lukisan Jingyu, Luming telah memperoleh banyak hal, dan caranya mendominasi telah meningkat pesat. Sekarang, kita bisa memengaruhi kedua bintang, jadi ayo kita lakukan. Luming berbisik, lalu mengeluarkan sejumlah besar batu dewa, batu mentah, batu kekacauan, dan sebagainya. Awalnya, ketika dia menerobos alam surga, dia telah mengkonsumsi 90% dari batu suci yang dia bawa dari Gunung Huangquan. Tapi kemudian, mereka mengalahkan klan dewa jahat. Luming mendapatkan sejumlah besar batu dewa, batu mentah, batu kekacauan, dan batu hongong dari yang kuat dari klan dewa jahat. Sekarang, itu hanya membantu Luming menerobos. Penghilangan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dominasi Luming meliputi batu dewa, batu kekacauan, dan batu mentah. Batu-batu ilahi dan batu-batu yang kacau ini bertabrakan dan retak, dan menggulung energi, dan semuanya menyatu menuju Luming dengan gila. Semuanya diserap dan disempurnakan oleh Luming dan diubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Luming melancarkan serangan terhadap Kaisar Bintang 2. Setengah bulan kemudian, napas Luming melonjak, dan kultivasinya baru saja melangkah kedua bintang Kaisar Surga, dan kekuatannya meningkat. Sebuah terobosan. Luming terlihat bahagia. Kultivasi diri Luming telah membuat terobosan, dan efektivitas tempurnya telah ditingkatkan. Keyakinan Luming lebih dari cukup. Namun, sumber daya yang dikonsumsi terlalu mengerikan. Sumber daya Luming hampir habis. Jika dia ingin terus menerobos di masa depan, dia tidak tahu harus menggunakan apa untuk menerobos. Lupakan. Luming menggelengkan kepalanya, lalu berlatih selama beberapa hari. Saat alam stabil, Luming mulai memahami formula perang yang bernas. Dalam 10 tahun terakhir, Luming tidak menghentikan pemahamannya tentang formula perang yang bernas. Pemahamannya tentang formula menjadi semakin dalam. Sekarang, rata-rata, dia memicu 5 kali. Dia bisa menggandakan kekuatan tempurnya sekali. Ini tidak diragukan lagi sangat menguntungkan dalam perang. Luming, ayolah. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Luming. Itu adalah suara Zulong. Kedengarannya mendesak. Apakah Balai Yuan Luo yang kuat akan datang? Luming memikirkan Aula Yuan Luo untuk pertama kalinya. Satu langkah keluar, ruang terbelah, Luming menghilang langsung di sini. Saat berikutnya, Luming muncul di tempat asli sarang naga leluhur. Zulong menatap Zentian Fuyin dengan wajah bermartabat. Ledakan. Saat ini, segel Zentian Fu bergetar hebat, dan retakan yang robek oleh leluhur alien itu menggembung. Tampaknya ada sesuatu yang akan terjadi. Mereka waspada dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ledakan. Retakan, getaran semakin kuat, akhirnya tiba-tiba terdengar suara gemuruh, bola besar dari retakan itu masuk. Ayo pergi. Luming dan Zulong, segera serahkan, pertama kuat, bunuh satu sama lain. Namun, tepat pada saat mereka hendak bergerak, bola langsung meledak dan energi menakutkan meluap. Tidak baik. Keduanya mengubah wajah mereka, energinya sangat mengerikan sehingga mereka mundur untuk menghindari energi tersebut. Di area tempat bola meledak, ruangnya benar-benar terkoyak. Di ruang puluhan ribu mil, ada banyak retakan ganas, seperti sarang laba-laba, di seluruh langit. Sua. Di ruang yang kacau, Luming melihat beberapa pita, yang terbang keluar dari area ledakan bola dan menghilang dalam sekejap mata. Kehidupan. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa semua makhluk hidup terbang ke seluruh bagian langit, dan beberapa bahkan terbang ke dalam kehampaan yang gelap. Untuk sementara waktu, Luming tidak dapat menentukan berapa banyak makhluk yang ada. Rupanya,
teror dunia luar datang dan menunggangi manik itu. Setelah beberapa saat, ruang yang kacau dipulihkan, dan wajah Zulong menjadi sangat jelek. Tidak heran jika tidak ada yang datang ke Aula Yuan Luo dalam 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya adalah membuat manik semacam itu untuk melawan kekuatan Shen Tianfuyin. Wajah Zulong suram. Jadi orang yang masuk tidak terluka? Tanya Lu Ming. Tidak, aku banyak terluka. Shen Tianfuyin sangat merusak Dewa Kosong tingkat rendah. Sekarang, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang masuk. Wajah Zulong berat. Di bagian utara langit Taiking, sebuah pita terbang ke sini dan menabrak pegunungan. Ledakan, ledakan. Gunung-gunung bergetar, dan gunung-gunung runtuh dan meledak. Apa yang sedang terjadi? Para dewa dan binatang buas, Terans, yang berlatih di sekitar, tercengang dan berdiri untuk menonton. Wah! Tiba-tiba, di pegunungan di depan, ada cahaya berdarah, dan kemudian muncul daya tarik yang mengerikan. Tidak, mundur. Wajah-wajah Terans dan binatang di sekitarnya sangat berubah dan ingin mundur. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mundur karena daya tariknya begitu mengerikan sehingga tubuh mereka tersedot olehnya. Setelah beberapa teriakan, tidak ada suara. Bab 2561. Setelah menelan binatang buas dan Terans, ada banyak darah, dan kemudian dalam sekejap, makhluk aneh muncul di udara. Makhluk dewasa ini memiliki rambut panjang berwarna merah darah, taring tajam di mulutnya, dan sepasang sayap berwarna merah darah di belakangnya. Itu terlihat seperti kelelawar dalam bentuk manusia sepanjang waktu. Teran, daging dan darah binatang itu, sangat enak, sangat enak. Makhluk kelelawar humanoid, menjilat lidahnya, mengungkapkan wajah mabuk, dan keserakahan yang dalam dan hasrat haus darah yang serius. Kesadaran spiritualnya, langsung menutupi bagian utara wilayah surgawi Taiking. Hahaha, ada begitu banyak manusia dan begitu banyak hewan gaib. Peternakan, ini sangat bagus. Biarkan aku menikmatinya dulu. Makhluk kelelawar humanoid menyeringai muram dan melangkah keluar. Saat berikutnya, dia muncul di atas kota besar. Kota besar ini adalah kota raksasa yang terkenal di bagian utara wilayah surgawi Taiking. Kota besar ini, jumlah Terans, dewa, dan binatang buas berjumlah ratusan juta, dan ada beberapa kekuatan besar. Hahaha, semua menjadi makananku, menambah energi untukku. Makhluk kelelawar manusia itu menyeringai dengan muram, dan tubuhnya tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi ketinggian 100.000 kaki. Nafas teror sangat kuat ke segala arah. Ya Tuhan, apa itu? Bau yang mengerikan. Makhluk di kota itu terkejut ketika mereka menemukan makhluk kelelawar humanoid. Alasan utamanya adalah nafas makhluk kelelawar humanoid itu begitu mengerikan. Shen Wei, itu Shen Wei, dia dewa. Di kota besar, dewa berteriak ketakutan. Dewa. Hati semua orang bergetar. Hari ini, di alam surga, Yuan, dan kejahatan, selain Zulong dan Lu Ming, di manakah dewa-dewa lain? Tidak, pergi. Tiba-tiba, seseorang meraung dan bergegas keluar kota. Mereka memikirkan kata-kata Zulong bahwa makhluk di alam semesta akan menyerang surga. Dan sekarang, tiba-tiba ada Tuhan dari udara tipis. Itu pasti datang dari langit. Mau pergi, di depanku, kemana harus pergi? Makhluk kelelawar humanoid menyeringai dengan muram, dan meraihnya dengan satu tangan besar untuk menghalangi langit dan menutupi langit dan bumi. Ada ribuan orang yang melarikan diri dari umat manusia dan binatang ilahi. Dia mengambilnya, lalu memasukkannya langsung ke mulut besar pembuluh darah dan mengunyahnya. Darah, di sepanjang taring kelelawar humanoid, keluar. Enak, enak banget, haha. Manusia kelelawar tertawa. Dia datang dari alam semesta yang luas sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki bola untuk dilawan, dia juga terluka. Saat ini, dia baru saja melahap dewa dan binatang teran ini untuk menyembuhkan lukanya. Dalam sekejap mata, ribuan orang ditelan, bahkan seorang penguasa kerajaan surga. Orang-orang di kota raksasa itu panik dan mulai mengungsi. Hahaha, jadilah makananku. Kali ini kesejahteraannya sangat baik. Makhluk kelelawar antropomorfik itu tertawa, dan mulut kelelawar manusia terbuka, dan ketertarikan yang mengerikan pecah. Di kota besar, banyak orang tidak bisa tidak terbang ke mulut kelelawar humanoid. Ah, tolong. Tidak. Terans dan monster yang tak terhitung jumlahnya berteriak ngeri. Tidak peduli kaisar yang sebenarnya, kaisar agung, dan kaisar surga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka langsung ditelan oleh kelelawar humanoid dan menjadi makanannya. Dalam satu gigitan, dia menelan ratusan ribu makhluk hidup, dan ada aliran yang stabil, yang ditelan olehnya di mulut. Sebuah kota besar, ratusan juta makhluk, dalam sekejap, ditelan lebih dari setengahnya. Hahaha, dunia kecil ini, tekanannya sangat kecil, terlalu rapuh, aku di sini, bisa menghancurkan langit dan bumi. Kelelawar manusia, tertawa terbahak-bahak, terus melahap. Pada saat yang sama, di bagian selatan Taiking, ada sosok setinggi langit. Sosok ini juga orang dewasa, namun seutuhnya diselimuti jubah hitam. Dia memegang bendera besar di tangannya.
Di atas bendera, ada bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Bayangan ini semuanya adalah jiwa, seperti hantu. Sua. Sosok ini juga datang ke langit kota besar. Tanpa pandang bulu, bendera itu berkibar dan berubah menjadi raksasa tak terbatas, yang menutupi seluruh kota. Tak lama kemudian, bendera itu diangkat, semua makhluk di kota besar itu jatuh, dan jiwa mereka tersedot oleh bendera itu. Kemudian dia pergi ke kota besar berikutnya. Pembantaian, pembantaian tanpa akhir. Di mana kedua makhluk itu lewat, mereka membunuh tanpa henti. Mereka mengambil teran dan binatang itu sebagai pelengkap dan menikmatinya. Area sarang Zulong. Kesadaran spiritual Luming dan Zulong, dikirim, tiba-tiba, menemukan adegan ini. Brengsek. Wajah Zulong ganas dan marah. Wajah Luming sangat dingin. Keduanya memiliki tingkat roh virtual yang sama. Luming, kamu dan aku adalah satu. Zulong ke jalan Luming. Bagus. Luming mengangguk dan langsung melangkah keluar, menuju bagian utara langit Taiking. Zulong, sebaliknya, membunuh bagian selatan Taiking. Di bagian utara wilayah surga Taiking, makhluk kelelawar manusia telah melahap semua makhluk hidup di kota besar itu. Kota yang luas dan luas, awalnya makmur dan tak tertandingi, tetapi saat ini kosong, bahkan tidak ada ayam anjing, ayam asli. Keren, bagus. Kelelawar manusia bersendawa, dan warna serakah dan ganas di matanya menjadi lebih tebal. Dia sedang menatap kota besar berikutnya, dan tubuhnya yang besar hendak bergegas ke kota besar itu. Tapi saat ini, kekosongan di depanku terbelah dan sesosok tubuh keluar. Sosok ini, tentu saja, adalah Luming. Saat ini, wajah Luming sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan peluang yang kuat dan sangat mematikan. Keberadaan oleh Yuan Luo ini benar-benar menganggapnya sebagai ramuan obat yang dapat dipanen dan disembelih secara sembarangan. Yah, seekor tikus mondok yang mengubah lingkungan virtual. Setelah melihat Luming, kelelawar humanoid itu sedikit terpana. Aku akan membuatmu sengsara. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Apa, biarkan aku mati dengan sangat menyedihkan, hahaha, bergantung padamu untuk mengubah keadaan kosong. Makhluk kelelawar humanoid itu tertawa liar. Seperti dua kacang polong di dunia Huang Quan, dia disebut Kaisar Surga. Ledakan. Tiba-tiba, kelelawar humanoid menjadi sangat pintar. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih Luming. Menurutnya, Luming, seekor semut mol di dunia maya, terlalu sombong. Dia ingin menelan Luming. Membunuh. Luming juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Pedang senjata ajaib di tangannya muncul dan menerobos jalan dominasi, dan memotongnya dengan satu pedang. Cahaya pedang melonjak, dan ada tanda pedang sepanjang jutaan mil di langit. Puff. Telapak kelelawar manusia terbelah dua. Ah. Kelelawar humanoid itu menjerit dan meraih ke belakang. Bagaimana mungkin, kamu mengendalikan cara dominasi. Bagaimana orang bisa mengendalikan cara dominasi di dunia kecil? Makhluk kelelawar humanoid itu berteriak tak percaya. Membunuh. Luming sedingin pisau, memegang pedang di tangannya, dia membunuh pihak lain. Bab 2562. Luming memahami formula kata perang, yang merupakan sumber dari semua pertempuran. Tidak peduli apa gerakan, kekuatan, dan kekuatan diberkati. Apalagi senjata apapun yang digunakan akan berguna dan kekuatannya bisa dimaksimalkan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara penggunaan pedang Luming dan penggunaan tombaknya. Tampaknya sampah dari klan bermata tiga mati di tanganmu. Kehidupan kelelawar humanoid meraung dan mengeluarkan gunting seperti artefak dan membunuh Luming. Ledakan. Kedua pria itu bergerak di depan mereka. Makhluk kelelawar manusia itu bergetar hebat dan mundur ke belakang. Bagaimana mungkin, kekuatan tempurmu? Makhluk kelelawar humanoid itu terkejut. Luming, tetapi keberadaan dunia maya, bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Apakah keberadaan cara dominasi begitu kuat? Sulit untuk menenangkan kehidupan kelelawar humanoid. Bahkan di alam semesta yang luas, jarang ada karakter yang menguasai jalur dominasi. Dia hanya mendengar tentang mereka, tidak pernah melihat mereka, dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka begitu mengerikan sehingga mereka semua jatuh ke dalam angin. Sua. Luming mengusir kelelawar humanoid dengan satu gerakan dan terus membunuh yang lain. Kedua pria itu terus bertarung beberapa gerakan. Makhluk kelelawar humanoid itu sama sekali bukan tandingannya. Itu diledakkan oleh Hong Fei, dan lengannya pecah dan mulutnya dipenuhi darah. Kekuatan Luming telah melonjak jauh dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan leluhur alien. Sekarang, dia telah menyempurnakan artefak, dan kultivasinya telah menembus ke Kaisar Bintang 2. Namun, alam kelelawar humanoid sama bagusnya dengan alam leluhur lainnya. Terlebih lagi, ketika dia datang ke alam surga, dia dilukai oleh Sentian Fuyin. Dia secara alami bukan lawan Luming. Tidak, pria ini terlalu mengerikan. Aku akan mencari orang lain untuk bergabung denganku dan kemudian membunuhnya. Kelelawar humanoid lebih kecil, mengepakkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. Namun,
Luming, bagaimana dia bisa melarikan diri, menggerakkan tubuhnya, dan memotong pedangnya dengan gila-gilaan. Cahaya pedang yang mengerikan menutupi kehidupan kelelawar manusia. Puff! Kelelawar humanoid dipotong oleh Luming dengan pedang. Dia hampir memotongnya menjadi dua. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar, dan terluka parah. Nak, kamu berani membunuhku. Kamu adalah orang kecil di dunia, dan kamu berani membunuhku. Aku dari Aula Yuan Luo. Jika kamu membunuhku, Aula Yuan Luo pasti akan membuat tulang dan abumu frustrasi. Makhluk kelelawar humanoid mulai mengaum dan mengancam Luming. Konyol. Luming tetap tidak tergerak. Begitu dia masuk, dia membantai ratusan juta makhluk di surga. Bagaimanapun, dia akan membunuh pria ini. Pedang Luming Ren bersatu menjadi satu, yang berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan memotongnya. Puff. Kali ini, makhluk kelelawar humanoid itu ditebas menjadi dua. Ah. Makhluk kelelawar humanoid mengaum ketakutan dan melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dia dalam bahaya jatuh begitu dia masuk. Awalnya, dia mengira itu hanya dunia kecil, tepat pada waktunya untuk dapat menikmati kebaikan, tidak pernah berpikir akan jatuh ke tujuan ini. Membunuh. Luming meraung, dan pedangnya ditebas lagi. Kali ini, sulit untuk menghindari manusia kelelawar. Itu dipotong menjadi dua oleh Luming dengan pedang, dan jiwanya hancur dan hancur total. Kali ini, Luming membunuh dewa virtual dan yang berat. Jauh lebih mudah. Namun, Luming tidak berani gegabah. Makhluk kelelawar humanoid ini jelas yang paling lemah dalam keadaan roh virtual, yang merupakan yang paling penting. Terlebih lagi, ketika pihak lain masuk, dia juga terluka, yang dengan mudah dibunuh oleh Luming. Tidak semudah itu jika orang lain tidak terluka. Bagaimana jika kita menjumpai yang ganda atau bahkan 3 kali lipat? Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan cincin penyimpanan kelelawar humanoid itu. Sebelum membukanya untuk diperiksa, wajah Luming berubah lagi. Karena dia menemukan bahwa saat ini, ada keberadaan yang kuat, bergegas menuju segel sentian. Mustahil. Luming terkejut dan marah. Ada beberapa makhluk yang masuk dari luar. Pihak lain jelas mengambil kesempatan untuk menyerang dan merobek segel sentian sepenuhnya. Luming bergegas ke sentian Fuyin. Tapi itu sedikit lebih lambat. Ledakan. Seorang pria besar dengan satu tanduk di kepalanya memukul segel sentian Fu, yang membuat celah segel sentian semakin besar. Mati. Luming datang dan memotong dengan satu pedang. Terkejut, pria bertanduk satu itu berbalik dan meninju Luming. Dia bertabrakan dengan pedangnya. Dia terkejut dan mundur puluhan ribu mil. Pria bertanduk satu ini juga merupakan wujud dari keadaan roh virtual. Cara untuk mendominasi. Pria besar bertanduk satu itu menunjukkan keterkejutan yang dalam di matanya. Membunuh. Luming meraung, tanpa sepatah kata pun, untuk membunuh pria bertanduk satu itu. Pria besar bertanduk satu itu juga pecah dengan seluruh kekuatannya dan membunuh Luming. Mendesis. Pada saat ini, tidak jauh dari ruang terbelah, seekor piton gelap muncul, sebesar urat gunung, membunuh Luming. Itu juga keberadaan roh yang kosong dan berat. Mata Luming sedikit membeku, dan pedangnya bergetar. Itu dibagi menjadi dua lampu pedang dan memotong ke unicorn dan piton. Dua raungan yang mengerikan, kehampaan runtuh, dan manusia unicorn serta ular piton semuanya diterbangkan oleh Luming Zen. Luming berani dan tak terkalahkan. Dia terus membunuh pihak lain. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mendesak formula pertempuran untuk memicu kekuatan tempur ganda. Ledakan. Kekosongan pecah berkeping-keping. Dalam kehampaan, sesosok besar muncul, memegang pedang dan memotongnya. Cahaya pedang mengejutkan langit, mengerikan. Luming melawan dengan pedang perang dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Ribuan mil ruang angkasa benar-benar runtuh, kekuatan yang mengerikan, jatuh ke bumi, bumi terus meledak, sulit untuk memunculkan garis selokan ribuan mil. Magma meletus dari kedalaman bumi, pemandangan kiamat. Hancurkan langit dan bumi. Kehancuran nyata langit dan bumi. Seluruh langit Taiking bergetar. Pada saat ini, semua orang yang memiliki prestasi di surga merasa bahwa perang yang mengerikan telah pecah. Karena kekuatan para dewa meliputi seluruh surga, dan setiap orang merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Orang-orang di luar, apakah kamu sudah masuk? Wang Huangfeng dan Xian Yanxing berdiri di udara dengan kekhawatiran mendalam di mata mereka. Kemudian mereka melangkah ke arah Sentian Fuyin. Apakah itu orang kuat di alam semesta? Apakah orang kuat di alam semesta datang? Apakah Luming, leluhur Zulong, berperang melawan orang luar? Saat ini, semua orang berbicara, menebak-nebak, ada ketakutan, tersebar di hati semua orang. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam perang para dewa, mereka hanya bisa menunggu hasilnya. Pergi dan lihat. Beberapa dewa, satu demi satu, pergi ke arah Sentian Fuyin. Lagi pula, perang ke arah itu adalah yang paling intens. Di bagian selatan langit Taiking, mereka juga merasakan fluktuasi, tetapi tidak terlalu keras. Namun, para dewa ini tidak berani terlalu dekat dan hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Bab 2563.
Luming. Puluhan ribu mil jauhnya dari segel Zentianfu, sosok Xian Yanxing muncul dan menyaksikan dari jauh. Luming, kamu harus berdiri. Di arah lain, sosok Dan juga muncul, wajahnya bermartabat. Selain itu, King Chang, Titan, Longikon, Ulat Sutra Iblis Jiuming, dan Kaisar Zun dari pemberontakan pemberontak muncul berturut-turut. Mereka melihat pemandangan kehancuran langit dan bumi di depan mereka dan sangat terkejut. Perang antar dewa begitu mengerikan sehingga mereka tidak bisa terlibat. Aku khawatir setelah selesai, mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh gempa susulan. Luming. Semua demigod berbisik dan melihat ke depan. Saat ini, Luming dikelilingi oleh 3 sosok. Salah satunya adalah pria bertanduk satu, dan yang lainnya adalah ular sanca, sebesar gunung, dengan mata dingin dan menatap Luming. Namun, Luming paling bermartabat di urutan ketiga. Dia adalah pria botak, tetapi di atas kepalanya yang botak, dia ditutupi dengan runi hitam. Itu terlihat sangat aneh. Dia memegang pedang yang lebih besar dari pria, dan yang terakhir baru saja dipotong oleh pria ini. Ada 2 tingkat kondisi roh kosong. Luming berbisik di dalam hatinya. Tepat setelah bertemu pihak lain dengan pisau, Luming menilai bahwa kekuatan pria botak ini jauh di atas pria bertanduk satu dan ular piton raksasa. Kemungkinan besar pria botak ini adalah eksistensi ganda dari alam roh virtual. Cara mendominasi, aku tidak menyangka bahwa di dunia kecil, seseorang dapat mengontrol cara dominasi. Jika kamu mengeluarkannya dan membuat obat besar, kamu akan sangat bahagia. Pria botak itu menjilat bibirnya, dan matanya sangat dingin sehingga dia tiba-tiba melangkah keluar. Semakin tinggi dari pedang pria itu, dia menebas Luming. Luming juga mengacungkan pedang, dan keduanya bersentuhan lagi. Kapan? Deru teror terdengar. Cahaya pedang dan semangat pedang itu nakal. Tubuh Luming bergetar dan mundur. Negara bagian Susen benar-benar kuat. Leluhur panjang benar. Luming mengubah sebuah ide. Ketika dia adalah seorang kaisar bintang, dia mampu melawan keadaan Tuhan yang kosong, tetapi dia menerobos 2 bintang, tetapi dia tidak dapat melawan keadaan Tuhan yang kosong ganda. Itu karena jarak antara kerajaan surga dan kerajaan surga tidak sebesar keadaan dewa virtual. Kecuali jika dia menerobos ke 3 bintang, dia kemungkinan besar akan menghadapi keberadaan ganda dari keadaan dewa virtual. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah mengalahkan Luming, pria botak itu terus melangkah maju, kekuatan sihirnya pecah, dan pedangnya terus-menerus terpotong. Luming keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia ditutupi oleh kekuatan dominasi. Pedangnya bergetar dan memotong lampu pedang untuk bertarung satu sama lain. Pada saat yang sama, Luming terus menggunakan formula perang untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kali ini, Luming tidak beruntung. Dia sudah memicu lebih dari 10 kali, tapi dia masih belum memicu kekuatan tempur ganda. Kapan? Kapan? Setelah selusin gerakan berturut-turut, Luming mundur lebih dari 100.000 li, dan darah keluar dari mulutnya. Segel Zentianfu, biarkan aku merobeknya. Pria botak itu tertawa, mengejutkan cahaya pisau langit, hendak memotong segel Zentianfu. Ledakan. Pada saat kritis ini, Luming akhirnya memicu kekuatan tempur ganda, dan kekuatan tempur melonjak. Sua. Luming Hua berubah menjadi cahaya pelangi. Dalam sekejap, dia mendatangi pria botak itu dan memotongnya dengan pedang. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari yang tadi. Wajah pria botak itu berubah dan dia mengangkat palang pedangnya. Bang! Pria botak itu langsung dibacok oleh Luming dengan pedang. Membunuh. Luming meraung dengan kecepatan ekstrim dan bergegas maju. Namun, dia tidak membunuh pria botak itu, melainkan pria bertanduk satu itu. Apa? Pria bertanduk satu itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luming tiba-tiba akan keluar dan memukul pria botak itu dengan satu gerakan. Dia berpikir bahwa pria botak itu sudah cukup untuk menghancurkan dan membunuh Luming. Secara naluriah, dia mengangkat senjata di tangannya untuk melawan. Tetapi ketika senjatanya bertabrakan dengan pedang Luming, dia merasakan kekuatan yang luar biasa datang. Kapan? Senjata di tangan pria bertanduk satu itu terbang langsung, dan lengannya, bahkan lebih, meledak. Dia menjerit, dan darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya terbang jauh. Akankah Luming melewatkan kesempatan ini? Sua. Luming meledak, dan pedang kedua terpotong. Menyimpan. Pria bertanduk satu berteriak ngeri, tetapi hanya mengucapkan sepatah kata, dan dipotong menjadi 2 oleh pedang Luming. Seorang pria bertanduk, jatuh. Ayo, ini akan segera berakhir. Dari Luming hingga membunuh satu pria bertanduk, itu hanya sesaat. Setelah membunuh pria bertanduk satu itu, Luming tidak berhenti sama sekali dan membunuh piton itu lagi. Kembali. Pria botak itu merespons paling cepat. Dia meraung dan memegang pedang untuk membunuh Luming. Sua. Sua. Pria botak itu memotong ratusan pisau berturut-turut, menghancurkan kehampaan dan memotong Luming. Kong. Luming memotong secara horizontal dan menembus 100 pedang. Namun dengan cara ini, piton akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia menyusut menjadi ular sepanjang beberapa meter. Matanya penuh ketakutan dan ketakutan.
Pria ini jahat, bergandengan tangan untuk menghadapinya. Pria botak itu mengaum dan membunuh Luming. Pada saat yang sama, boa konstriktor juga menembak Luming dengan mulut terbuka dan pedang tipis gelap seperti ular kecil membunuh Luming dengan sudut yang aneh dan kecepatan yang luar biasa. Namun, Luming mengabaikan serangan piton dan langsung bergegas ke sisi lain. Tujuan Luming sangat sederhana, pertama singkirkan yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Mati untukku. Mata piton itu dingin, dan tubuhnya mundur. Dia memanipulasi pedang berbentuk ular dan menikam Luming. Sua. Pedang berbentuk ular itu dekat dengan alis Luming. Tapi saat menusuk alis Luming, mata Luming dipenuhi dengan cahaya ungu kemasan. Menguasai. Pikiran Luming bergerak, dan kekuatan dominasi pecah, bekerja pada pedang berbentuk ular. Bersenandung. Pedang berbentuk ular menyimpang dari arah dan terbang melewati telinga Luming. Tubuh Luming terus bergegas menuju piton. Tidak baik. Wajah piton sangat berubah dan dia mundur dengan liar. Pria botak itu meraung dan mengejarnya. Saat itu, di atas kepala Luming, daya tarik yang mengerikan menimpanya, membuat tubuh Luming tiba-tiba mandek. Nak, mati untukku. Di langit, terdengar suara gemuruh, dan tiba-tiba sebuah benda besar muncul. Pria ini berwarna merah darah, dengan taring lebar dan sepasang sayap berdarah. Dia sangat mirip dengan makhluk kelelawar manusia yang dibunuh oleh Luming sebelumnya. Jelas, dia dari ras yang sama. Namun, kultivasi makhluk kelelawar humanoid ini jelas lebih kuat dari pria botak itu. Kedua sayapnya, seperti badai, terpotong ke arah Luming. Keberadaan ganda lain dari kondisi roh kosong. Mata Luming menjadi kondensasi lagi. Oleh Yuan Luo, berapa banyak orang kuat yang masuk. Inilah yang membuat Luming menjadi yang terburuk. Tapi sekarang, hanya ada satu perang. Pedang di tangannya bergetar dan memancarkan cahaya pedang ke arah makhluk hidup kelelawar berdarah di atas kepala. Pada saat yang sama, Luming naik dari langit dan menggabungkan manusia dan pedang. Bab 2564. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan menggabungkan manusia dan pedang menjadi cahaya pedang yang terang, membunuh kelelawar manusia. Puff! Darah memercik kemana-mana, salah satu sayap kelelawar humanoid itu hampir putus. Dia berteriak dan mundur dengan cepat. Ketika Luming tidak memicu kekuatan tempur ganda dari formula kata pertempuran, kekuatan tempurnya lebih lemah daripada kekuatan ganda dari keadaan dewa virtual. Namun, ketika dia memicu kekuatan tempur ganda, kekuatannya telah melampaui keberadaan kekuatan ganda dari keadaan dewa virtual. Membunuh. Luming hanya menatap makhluk kelelawar humanoid dan terus saling memotong. Namun, pria botak itu juga datang dan bergandengan tangan dengan kelelawar humanoid untuk melawan Luming. Piton, bagaimanapun, bersembunyi di kejauhan, mengendalikan pedang berbentuk ular dari kejauhan, dan diam-diam menyerang Luming. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terus bertarung, dan setelah lusinan gerakan berturut-turut, Luming masih unggul bahkan dengan satu musuh dan tiga musuh. Tinja. Sayap daging kelelawar humanoid benar-benar dipotong oleh Luming, dan darah terciprat ke seluruh gunung. Ah, nak, semut mol, aku akan mematahkan kepalamu. Makhluk kelelawar humanoid meraung marah, tapi cahaya pedang Luming menyambutnya. Dengan kilatan cahaya pedang, salah satu sayap kelelawar humanoid hampir terpotong lagi. Dia takut untuk mundur lagi dan lagi. Kapan? Luming kembali menjadi pedang. Dia menghadapi pria botak itu dan meledakkannya. Sialan, bocah ini, mengapa dia begitu kuat? Pria botak, dengan wajah muram, mundur ke ular piton. Dan makhluk kelelawar humanoid, juga bergegas menuju pria botak dan sisinya, ketiga orang itu bersama-sama, tidak berani berpisah. Apa? Bocah ini terlalu kuat, kita tidak bisa membunuhnya sama sekali, dan kita tidak bisa merobek segel Shen Tianfu. Piton itu membuka mulutnya. Sutu, kenapa dia belum datang? Jika dia datang, dia bisa menangani bocah ini. Kelelawar humanoid melahirkan spiritualisme. Itu sampah. Bahkan penduduk asli dunia kecil tidak bisa menghadapinya. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian dan kesombongan berdering, kekosongan bergetar, sesosok, keluar dari udara tipis. Sosok ini terlihat seperti manusia, dengan sosok yang simetris, tetapi matanya dingin dan penuh dengan warna dingin dan bangga yang samar. Sutu. Sangat menyenangkan melihat pria ini, pria botak, manusia kelelawar, dan ular piton. Sutu, orang ini mengendalikan jalan dominasi. Lebih baik jangan membunuhnya. Jika kamu menangkapnya hidup-hidup, kamu akan sangat bahagia. Pria botak. Memahami. Sutu mengangguk, menatap Luming, dan berkata dengan acuh tak acuh, nak, letakkan tanganmu di atasnya, kamu tidak akan terlalu menderita sakit kulit. Jika kamu ingin membawaku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya ungu dan kemasan di tubuhnya semakin tebal dan tebal. Namun, dia sangat bermartabat karena dia tidak bisa melihat pria bernama Sutu itu. Di luar kemampuanku. Suara sedingin es Sutu terdengar, lalu melangkah keluar. Dalam sekejap, dia mendekati Luming dan meledak.
Ledakan. Tinju ini mengandung kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Itu penuh dengan kehampaan, seperti gunung dan laut, menghancurkan daratan. Tidak ada cara untuk menghindari, hanya koneksi yang sulit. Luming meraung dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk memotong pedang. Ledakan. Luming sepertinya merasa bahwa dia telah dipotong di dinding besi. Kekuatan tak berujung masuk, pedang bergetar terus-menerus. Dia hampir terbang keluar. Luming bahkan lebih terkena pukulan, tubuhnya seperti meteorit, menghantam tanah. Tanah berguncang hebat, dan sebuah lubang besar dengan jarak ratusan ribu mil muncul, memercik kapan saja. Semuanya berubah menjadi abu, dan ada retakan di jarak puluhan ribu mil. Untungnya, di wilayah ratusan juta mil di sekitar Zentian-Fuyin, semua makhluk hidup telah dievakuasi. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan jatuh. Luming. Di kejauhan, si Enyansing terkejut, wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh kekhawatiran. Ledakan. Tapi saat berikutnya, lubang besar itu, cahaya ungu kemasan keluar, adalah Luming. Saat ini, Luming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan retak. Bahkan jika dia tidak bisa kehabisan kitab suci kuno, itu tidak membantu. Pemulihannya sangat lambat. Kekuatan yang mengerikan. Luming terkejut. Sutu ini benar-benar keberadaan yang mengerikan, dan kekuatannya jauh di atas level ganda dari kondisi roh virtual. Zulong berkata bahwa jika ada lebih dari 4 tingkat keadaan roh virtual, dunia Xiaoqian akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, orang ini kemungkinan besar memiliki 3 tingkat keadaan roh virtual. Bagus, bagus, bahwa aku bergerak. Ada juga kekuatan perjuangan, kamu seperti bakat, bahkan di alam semesta, juga bagus, tapi sayangnya, hasilmu, telah hancur. Mata Sutu lebih cuek, bahkan dengan jejak kecemburuan. Ledakan. Nafas yang mengerikan keluar dari Sutu. Ledakan. Klik. Di langit, terdengar raungan tumpul, dan pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dengan Sutu sebagai pusatnya, kehampaan terus-menerus meledak, dan serangkaian retakan ruang yang ganas muncul, seolah-olah seluruh langit dan bumi akan pecah. Ruang dunia kecil 1000 ini benar-benar lemah, tapi cukup bagiku untuk bermain, bunuh. Sutu ganas dan bergegas menuju Luming. Murid Luming menyusup tajam, semangatnya sangat terkonsentrasi, dan semangat serta semangatnya disesuaikan ke puncak. Sua. Tubuh Luming mundur. Kamu tidak bisa mengembalikannya. Suara acuh tak acuh Sutu terdengar. Kecepatannya lebih cepat dan lebih menakjubkan. Dia mendekati Luming dengan sangat cepat dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Kekosongan, yang besarnya jutaan mil, meledak dalam sekejap, membentuk badai luar angkasa yang menakutkan, menyapu Luming. Mengerikan, kekuatan Sutu benar-benar mengerikan. Setiap gerakan Sutu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan membombardir bumi, dia pasti bisa meledakkan seluruh surga Taking. Tidak heran Zulong berkata, keberadaan yang terlalu kuat ke dalam 1000 dunia kecil, akan meruntuhkan 1000 dunia kecil. Stabilitas dunia kecil, dan alam semesta yang luas, tidak dapat dibandingkan. Menghadapi serangan Sutu, Luming tidak bisa menghindarinya. Hancur, hancurkan, hancurkan. Luming meraung, dan pedangnya terus-menerus dipotong. Namun, kekuatan Sutu terlalu kuat. Luming merasakan pedangnya bergetar hebat. Tubuhnya meledak lagi, membentur tanah, dan tanah terus-menerus meledak. Luming memuntahkan darah dan terluka parah. Dia mengeluarkan buah kehidupan dan menelannya. Begitu buah kehidupan ditelan, lukanya pulih dengan cepat. Ada berbagai macam obat ajaib, tapi tidak berguna. Sutu melangkah keluar dan tinjunya meledak berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu kekuatan tinju yang menakutkan diluncurkan, Luming tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia dipukul terus-menerus dan dipukul keras di tanah. Kali ini, tubuh Luming hampir meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan. Dia tidak lagi bugar, kalaupun ada buah kehidupan, sulit untuk pulih. Bab 2565. Luming. Di kejauhan, si Enyansing menyaksikan pemandangan ini, dan matanya merah. Kemudian, dia menggertakkan giginya, matanya menunjukkan warna yang tegas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya hitam. Tangannya dengan cepat mencubit formula segel yang luar biasa itu, dan napasnya naik dengan cepat. Ya. Sutu, pria botak dan yang lainnya menatap si Enyansing dengan curiga. Menarik, dunia kecil ini, sangat menarik. Bisik Sutu, matanya berkilat kegirangan. Pada saat ini, ruang di sekitar si Enyansing menyala, dan sosok si Enyanjun muncul. Si Enyansing, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Dengan cara ini, yayasanmu akan hancur total, dan kamu hanya bisa menjadi orang buangan di masa depan. Teriak si Enyanjun. Aku tidak gila, aku harus pergi untuk menyelamatkan Luming, aku tidak bisa melihatnya mati. Mata si Enyansing sangat tegas. Bahkan jika kamu tidak ingin menggunakan seni rahasia semacam itu, kamu bukan lawan mereka. Terlebih lagi, apakah kamu tidak akan melakukan itu demi Luming? Teriak si Enyanjun. Ini tentang keluarga Tang. Aku bukan dari keluarga Tang. Nama aku Xie, nama aku Xie Enyansing.
kata Xian Yanxing. Kamu, kata Xian Yanjun. Memang, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini telah menutupi ingatan kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, dia bukan lagi anggota keluarga Tang. Ada kecenderungan Wu Qing menjadi semakin kuat. Ini. Dan, Kaisar Zun, Titan, Longikon, dan lainnya semua menatap Xian Yanxing dengan kaget. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Di bawah tanah, Lu Ming terbaring di lubang sedalam puluhan ribu mil, dan pikirannya berputar dengan pikiran. Sutu, terlalu kuat untuk dia lawan. Dia telah melakukan yang terbaik untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya, yang dapat menekan keberadaan ganda dari keadaan dewa virtual. Namun, itu masih bukan lawan dari Sutu, dan itu benar-benar sepihak. Apa yang harus dilakukan? Lu Ming tidak berdamai. Dia tidak mau menyerah. Begitu dia menyerah, segel Zentianfu dibuka, dan orang-orang kuat di Aula Yuan Luo masuk. Makhluk hidup di dunia saat itu mungkin berada dalam bahaya. Orang tuanya, Xian Yanxing, putranya, cucunya, teman-temannya, berada dalam bahaya. Dia harus melindungi mereka. Mendominasi langit dan bumi. Jika aku bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi ini, aku bisa menghadapi Sutu. Ngomong-ngomong, alasan mengapa jalan surga menindasku adalah karena aku takut aku akan mendominasinya. Sekarang, aku telah menerobos. Dalam sekejap, pikiran Lu Ming berbalik, dan tiba-tiba, mata Lu Ming menjadi cerah. Karena jalan surga takut akan terobosannya, tetapi dia telah menerobos sekarang, dapatkah dia mendominasi kekuatan langit dan bumi ini? Tiba-tiba, kesadaran spiritual Lu Ming menyebar tanpa batas. Tuan, beri aku kendali, dunia ini, akulah tuannya. Lu Ming meraung di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya emas ungu cerah. Ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar, dan energi tak berujung tiba-tiba mengalir ke arah Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya merasa bahwa dia bertanggung jawab atas seluruh surga, bahkan kerajaan Yuan dan dunia dewa jahat. Dia bisa menggunakan kekuatan seluruh dunia. Ini. Pupil Sutu menyusut tajam dan matanya terlihat terkejut. Sialan, bunuh. Sutu meraung. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya dan terus mengayunkan tinjunya, yang menimbulkan serangan yang mengerikan. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan sehingga dia meraung ke arah Lu Ming. Namun, di sekitar tubuh Lu Ming, sebuah energi terbentuk, yang menghalangi kekuatan tinju Sutu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo, mari kita lakukan bersama. Mari kita hentikan dia. Sutu tidak bisa lagi tetap tenang dan meraung. Ayo pergi. Ketiga pria botak itu, pada saat yang sama, melancarkan berbagai serangan, dan terus-menerus membombardir Lu Ming. Namun, itu terhalang oleh energi di sekitar tubuh Lu Ming. Itu. Pada saat ini, Xian Yanxing, Xian Yanjun dan yang lainnya di kejauhan juga terkejut. Xian Yanxing akan menampilkan beberapa seni rahasia, dan dia akan maju dan mundur bersama Lu Ming dengan biaya berapapun. Pada saat ini, seni rahasia semacam itu berhenti, dan napasnya turun lagi. Apakah ini kekuatan seluruh dunia? Mengerikan. Saat ini, Lu Ming dalam kondisi yang luar biasa. Dia tampaknya mampu memobilisasi kekuatan seluruh dunia. Kalau begitu, bunuh. Di mata Lu Ming, kesempatan membunuh yang dingin meledak, dan pedang di tangannya tiba-tiba terpotong. Pedang ini memobilisasi kekuatan seluruh dunia. Menyentuh. Lampu pedang terputus, dan serangan keempat orang Sutu langsung dipatahkan. Cahaya pedang terus memotong keempat orang itu. Tidak bagus. Wajah Sutu berubah dengan liar dan mundur dengan liar, tetapi cahaya pedang lebih cepat. Puff. Darah berceceran di mana-mana, pria botak, kelelawar manusia, dan ular piton, ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti, mata mereka, menunjukkan luar biasa, ada ekspresi ngeri. Dan kemudian, tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya Sutu yang mundur dengan liar. Dia memuntahkan darah dan tanda pedang panjang muncul di dadanya, yang hampir membelahnya menjadi dua. Mobilkan kekuatan seluruh dunia Xiaoqian, terkutuk, yang setara dengan 4 kekuatan dari keadaan roh virtual. Sutu meraung dan panik. Tubuhnya mundur tiba-tiba, merobek ruang dan mencoba melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, di dunia ini, akulah tuannya. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Di belakang Sutu, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, yang sangat besar, dan menekan Sutu. Menyentuh. Gambar Su adalah Ago Shao, yang umumnya difoto terbang dan menabrak tanah dengan keras. Wilayah puluhan ribu mil di sekitarnya diledakkan. Sutu memuntahkan darah dan hampir meledak. Adegan-adegan, dan sekarang, benar-benar berbalik. Sialan, sial. Sutu meraung di dalam hatinya. Matanya berkilat ganas pada Xian Yanxing dan yang lainnya di kejauhan. Tubuhnya meledak dan dia akan bergegas ke arah mereka. Dia ingin menjatuhkan mereka dan mengancam Lu Ming. Namun, saat ini, seluruh dunia berada di bawah kendali Lu Ming, bagaimana dia bisa mencapai keinginannya? Saat Sutu bergerak, di depannya, sebuah tenda senjata muncul, yang menembus tubuh Sutu dan memakukannya ke tanah.
Sutu berjuang, tetapi Luming mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ah, kamu mencari kematian. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan membunuhku? Punggul Tuan sebenarnya dari Aula Yuan Luo bergerak, kamu dunia kecil ini, ingin menghilang dalam asap. Sutu meraung. Mengikis. Luming datang ke langit di atas Sutu dan memotong pedangnya. Puff. Sutu langsung tewas dan jatuh di tempat. Hingga saat ini, Luming telah membunuh beberapa dewa sebelum Metrai Tianfu di kota ini. Dengan yang pertama, ada 6. Mendesis. Pada saat ini, tidak jauh dari ruang terbelah, Zulong muncul. Saat ini, Zulong berlumuran darah, lebih banyak luka, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Setelah bertarung sengit, Zulong pun berhasil membunuh lawannya. Kekuatan Zulong mirip dengan pihak lain, tetapi ketika pihak lain datang ke sini dan diserang oleh Zhen Tianfuyin, dia kurang lebih terluka. Kekuatannya melemah dan akhirnya dia dibunuh oleh Zulong. Terima kasih sudah subscribe Penatua.